Di episode sebelumnya, kita ditunjukkan Nam Gung Mai yang berhasil mendapat pecahan cleansing es di dalam tubuhnya. Dia juga mendapat energi dari seni bela diri Supreme Dragon, yang dimana jika dia berhasil menguasainya, maka dia juga akan diangkat oleh Stormblood menjadi muridnya. Scene berpindah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Terlihat seseorang mengendarai kereta kuda sedang berjalan. Ternyata yang dia bawa bukanlah sebuah barang, melainkan anak-anak yang sepertinya diculik dari suatu desa. Kereta kuda itu akhirnya sampai di sebuah tempat. Ada dua penjaga di sana yang berteriak kepada si kusir untuk berjalan lebih cepat lagi. Mereka memperingatkan kalau hari sudah mulai malam. Jadi dia harus bergegas untuk masuk sekarang juga. Dan si kusir kereta kuda pun meminta maaf. Si kusir kereta kuda lalu turun dan berkata kalau rodanya sedikit rusak. Dia harus mengeceknya terlebih dahulu. Tapi salah satu penjaga menerobos maju dengan berkata kasar kepada si kusir. "Minggirlah, jangan menghalang jalanku," teriaknya. Si penjaga gerbang mengamati anak-anak yang dibawa dengan kereta kuda itu. Temannya bertanya bagaimana kondisi barang yang dibawa saat ini. Si penjaga menjawab kalau anak-anak ini terlihat sangat lemah dan sepertinya mereka tidak akan bertahan lama lagi. Anak-anak di dalam kereta itu pun terlihat gemetaran karena takut setelah mendengar kata-kata dari si penjaga. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang jahat itu kepada mereka setelah ini. Si penjaga lalu meminta si kusir untuk membawa anak-anak ini ke dalam segera. Dan si kusir pun hanya bisa menurutinya. Si penjaga berteriak agar anak-anak cepat berjalan. Dia yang akan menggiring mereka menuju tempat penampungan. Sebelum pergi, si penjaga juga berpesan kepada si kusir agar saat dia keluar nanti, dia juga membawa mayat-mayat yang ada di tempat ini bersamanya. Dan ternyata di halaman tempat itu ada banyak sekali mayat yang tertutup kain. Mereka adalah korban uji coba dari tempat ini. Si kusir berkata kalau dia akan mengurus semuanya setelah ini. Dan si penjaga bisa mengandalkannya. Para penjaga lalu masuk dengan mengiring anak-anak itu. Saat semua dirasa aman, si kusir lalu berjalan maju. Dan tiba-tiba berubah menjadi pria muda dengan mengenakan seragam penjaga tempat itu. Dan ternyata dia adalah Black Sweet Olive yang sedang menyamar. Dia adalah manajer informasi Black Flower Lake. Jadi hal seperti menyamar dan menyusup adalah keahliannya. Tempat yang sedang dia datangi sekarang adalah tempat di mana Blood Explosion Elixir banyak terjual baru-baru ini. Black Sweet Olive atau Astri lalu memutuskan untuk segera menyusup masuk. Dia harus mengikuti kemana anak-anak itu dibawa dan juga harus mencari tahu rencana para penjahat itu selanjutnya. Dengan kemampuannya, Astri lalu bergerak dengan cepat seperti menghilang. Di dalam sebuah ruangan, tampak beberapa orang yang dipasung berjajar di sebuah tembok. Mereka seperti sedang keracunan atau semacamnya. Terlihat juga seseorang berpakaian rapi yang berdiri di depan mereka. Ternyata orang itu adalah yang bertugas melakukan penelitian. Dan orang-orang yang dipasung di sini adalah objek penelitian mereka tentang efek dari Blood Explosion Elixir. "Sepertinya pil ini masih ada efek kepada orang yang bahkan tidak punya kekuatan dalam," kata orang itu kemudian. Salah satu orang yang terkena efek pil itu lalu berteriak dengan keras. Sisi kemanusiaannya sudah hilang dan dia sudah mirip seperti hewan buas. Dia terus meronta-ronta untuk melepaskan diri dari ikatannya, tapi tidak berhasil. Tapi si pria tua tampak biasa saja. Dia tahu kalau rantai yang digunakan untuk mengikat orang-orang ini terbuat dari besi spesial. Jadi tidak akan mudah rusak hanya dengan tenaga seperti itu. Si pria tua lalu memanggil pelayannya. Dia meminta untuk memberi satu pil lagi kepada orang yang mengamuk di depannya. Astri juga ternyata sudah berada di dalam ruangan itu. Dia mengintai dari atas agar tidak ketahuan. Dia sedikit terkejut dengan eksperimen yang mereka lakukan diam-diam di bawah tanah ini. Tapi yang dia lebih heran lagi adalah tempat ini memiliki sangat banyak sekali Blood Explosion Elixir. Dan jika Astri sedikit bersabar, tidak lama lagi dia pasti akan menemukan asal atau orang yang mendistribusikannya. Seorang penjaga lalu datang memanggil atasannya. Dia memperlihatkan anak-anak yang tadi dibawa. Anak-anak itu terlihat sangat ketakutan karena tempat itu sangat menyeramkan. Dan mereka juga tidak tahu apa yang akan dilakukan pada mereka. Anak-anak ya? Benar, kita juga harus lihat apa yang akan terjadi kalau anak-anak yang mengonsumsi pil ini, kata si pria tua dengan senyum liciknya. Dia lalu mendekati salah satu anak dan bermaksud memberinya Blood Explosion Elixir. Awalnya si anak menolak, tapi si pria tua terus memaksanya, sampai si anak terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba dari arah belakang, salah satu penjaga memberi laporan kalau ada seseorang yang datang membawa Blood Explosion Elixir lagi. Kemungkinan orang yang dimaksud adalah orang-orang yang mendistribusikan pil ini ke seluruh kalangan dunia murim. Si pria tua lalu berkata kalau dia sendiri yang akan menemui orang itu secara langsung, karena ada sesuatu yang harus dia katakan. Sebelum pergi, si pria tua berpesan kepada para penjaga untuk memberi semua anak ini pilnya sebelum dia kembali ke sini. Dan si penjaga pun mengiyakannya. Astri atau Black Sweet Olive lalu berniat untuk mengikuti pria tua itu. Karena dengan itu, dia pasti bisa mengetahui identitas orang yang menyebarkan pil itu. Tapi di sisi lain, anak-anak mulai berteriak karena mereka dipaksa untuk makan pil menakutkan itu. Mereka semua berteriak minta tolong. Astri lalu terdiam sejenak. Dia sedikit dilema dengan apa yang harus dia lakukan. Misi utamanya adalah mencari informasi tentang distributor pil itu. Dan sebentar lagi, dia akan mendapatkannya. Tapi di sisi lain, dia merasa bersalah jika harus meninggalkan anak-anak itu sebelum menyelamatkan mereka. "Aku janji akan menyelamatkan kalian lain waktu," kata Astri dengan sangat terpaksa. Dia lalu berlari meninggalkan ruangan itu untuk mengikuti Pak Tua yang sedang bertemu dengan tamunya. Si penjaga terlihat mulai marah kepada anak-anak yang masih saja tidak mau memakan pil itu. "Hai bocah, kenapa kau menghindar terus? Apa mau kuhajar?" kata si penjaga yang marah. Dia lalu menarik baju si bocah dan bermaksud untuk memukulnya sampai babak belur agar dia mau memakan pil itu. Pukulan demi pukulan dia lancarkan, tapi tiba-tiba seseorang menangkap tangannya. Dan ternyata itu adalah Astri yang kembali datang ke ruangan itu. Dia rela kehilangan informasi penting demi keselamatan anak-anak yang tak berdosa. "Kalau dipikir-pikir, misi ini bukanlah prioritasku lagi, karena aku bukan lagi anggota Black Flower Lake," kata Astri yang kemudian mencopot topeng penyamarannya.
"Siapa kau? Dari mana kau datang?" teriak si penjaga yang terkejut dengan kedatangan Astri yang tiba-tiba. Tapi tanpa aba-aba, sebuah pukulan keras mendarat di wajah si penjaga. Astri sangat marah dengan kelakuan mereka. Dengan sekali pukul saja, si penjaga sudah pingsan di tangan Astri. Beralih ke si Pak Tua yang sudah selesai bertemu dengan orang yang membawa Blood Explosion Elixir. Terlihat di depannya ada sebuah gerobak yang berisi banyak sekali kotak. Kotak-kotak kecil itu tidak lain adalah Blood Explosion Elixir yang berjumlah ratusan. Pak Tua pun terlihat tersenyum. Dengan jumlah pil yang dia punya sekarang, sudah cukup bahkan untuk ratusan orang yang akan dia gunakan untuk percobaannya. Dia kemudian berpikir untuk mengumpulkan lebih banyak lagi tawanan untuk subjek uji cobanya. Tapi tiba-tiba, dari belakangnya terjadi ledakan yang sangat keras. Ledakan itu bahkan sampai menghancurkan pintu gerbang. Pecahan kayu juga tiba-tiba terbang menuju gerobak yang berisi Blood Explosion Elixir. Alhasil, ratusan pil terbang berserakan karena ledakan itu. Si Pak Tua mulai panik karena kejadian itu berlangsung begitu cepatnya. "Kau pasti tahu kalau informasi adalah uang kan? Berapa banyak yang kau habiskan?" tanya Astri yang tiba-tiba muncul dari dalam. Dia berjalan menggunakan topeng hantu khas Black Flower Lake dengan menyeret dua penjaga yang berhasil dia kalahkan. "Siapa kau?" teriak Pak Tua yang mulai ketakutan dengan kedatangan Astri yang tiba-tiba. Bahkan penjaga andalannya pun berhasil dikalahkan semudah itu. "Sepertinya waktu sudah lama berlalu, sampai-sampai kau masih bisa bertingkah sombong meski setelah melihat topeng ini," kata Astri yang mulai mengeluarkan aura-aura kinya. Penjaga yang lain mulai datang mendekat. Mereka bermaksud untuk mengeroyok Astri bersama-sama. Astri mulai mengeluarkan koin-koin andalannya. Dia kembali melapisi koin-koin itu dengan energi ki untuk melakukan teknik bela diri miliknya. Dengan balet koin spirit teknik, Astri menghujani mereka dengan koin-koin yang sangat banyak. Bukan hanya banyak, tapi hujanan koin itu bisa menimbulkan luka yang sangat fatal. Si Pak Tua lalu berteriak kepada anak buahnya yang masih tersisa untuk segera menyerang Astri dan tidak diam saja. Dan saat Astri menghentikan serangannya, mereka langsung melompat dengan membawa pedangnya untuk menyerang Astri. Tapi Astri hanya berdiri begitu tenangnya. Dan dalam hitungan detik, tubuh para penjaga sudah terubangi oleh koin-koin Astri. Teknik balet koin Astri semakin kuat, bukan hanya melukai, tapi koinnya sekarang bahkan bisa menembus tubuh para prajurit layaknya sebuah peluru shotgun. Bahkan tubuh beberapa prajurit sampai terbelah menjadi dua, saking dahsyatnya serangan Astri. Si Pak Tua mulai gemetaran, prajuritnya mulai jatuh berhamburan, dan tidak ada yang selamat sama sekali. Sekarang tidak ada yang bisa melindunginya dari ancaman Astri. Astri yang sangat marah, lalu berjalan maju mendekati Pak Tua yang sudah putus asa. Aura-aura kinya terlihat menyelimuti tubuhnya. Astri tampak gagah dengan tubuhnya yang kecil. "Aku sama sekali tidak peduli dengan bisnismu itu. Tapi kalau kau sampai membawa anak kecil, itu sangat berlebihan," kata Astri sambil memandang wajah si Pak Tua. Pak Tua hanya bisa diam mematung. Dia mengeluarkan keringat dingin saking takutnya kepada Astri. Astri langsung bersiap mengumpulkan energi ki di tangannya. Dan dengan jarak yang sangat dekat, dia pun menyerang Pak Tua dengan salah satu jurus andalannya. Ledakan keras pun terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Yang pasti, Pak Tua sudah tewas setelah menerima serangan dahsyat seperti itu. Ledakan itu sangatlah keras, bahkan sampai membuat bebatuan terbang di sekitar. Terlihat guru Myeondok yang datang ke tempat itu. "Aku datang untuk komplain karena informasinya salah, tapi sepertinya aku harus menunggu sebentar," kata guru Myeondok kemudian. Dia sepertinya sudah tahu dari ledakan dan energi ki-nya. Itu adalah teknik milik Astri. Setelah semua kejadian itu selesai, bangunan pun terlihat runtuh. Astri terlihat sedang mengumpulkan kembali koin-koinnya yang sudah dia gunakan untuk melawan para pengawal tadi. "Astaga, kacau sekali ya," kata guru Myeondok yang kemudian datang ke sana untuk menyusul Astri. Dan Astri pun sudah mengetahui kalau guru Myeondok akan segera datang juga. Guru Myeondok mendekati Astri dan berkata kalau akan sangat merepotkan kalau Astri harus mengungut koin itu setiap saat dia selesai bertarung. Mungkin Astri bisa menggunakan barang lain sebagai ganti koin untuk melakukan teknik itu. Astri lalu menjawab kalau nama seni bela diri miliknya adalah balet koin. Jadi memang lebih baik kalau dia menyamakan dengan namanya. Sementara Astri terus mengumpulkan koinnya, guru Myeondok melihat-lihat ke sekitar. Astri menjelaskan kalau dia gagal mendapatkan informasi dari tempat ini. Dia hampir saja mengetahuinya, tapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Itu semua karena dirinya dan juga guru Myeondok sama seperti mereka. Karena semua anggota Black Flower Lake adalah seorang anak yatim piatu, dan guru Myeondok pun memahami itu. Guru Myeondok lalu berkata kalau dimanapun Blood Explosion Elixir muncul, pasti ada Gui Myeondok palsu. "Jadi, apakah kau si Gui Myeondok palsu itu?" tanya guru Myeondok kepada Astri. Tapi Astri mengelak. Dia menjawab kalau bukan dia Gui Myeondok palsu itu. Kejadian di sini sudah dia jelaskan oleh Astri barusan. "Kalau kau bohong terus demi menghasilkan banyak uang, kubunuh kau," ancam guru Myeondok. Dia sudah tahu betul sifat-sifat Astri. Jadi wajar jika guru Myeondok merasa curiga terhadapnya. Lagi pula, Astri bukan anak buahnya lagi. Dia pasti lebih leluasa melakukan hal apapun yang dia mau. Astri hanya terdiam karena dia juga takut kepada guru Myeondok. Astri lalu menunjukkan Blood Explosion Elixir yang berserakan di sana. Setelah dia amati, dia menemukan kejanggalan. Sepertinya sirkulasi pilnya sudah berubah. Astri akan membawa beberapa untuk dia teliti terlebih dahulu. Dia merasa ada yang janggal dengan tempat ini. Dulu, Blood Explosion Elixir dijual secara rahasia dan berhati-hati. Tapi kenapa sekarang pilnya bisa tersebar ke seluruh dataran pusat dengan jumlah yang sangat besar dan sangat bebas? Guru Myeondok juga setuju dengan itu. Jika ini terus dilakukan, maka jejak dari Gui Myeondok palsu akan semakin sulit untuk dilacak. Astri setuju dengan itu. Semua orang terus-terusan mengejar Gui Myeondok palsu karena dia adalah tersangka pembunuhan massal. Tapi sepertinya Blood Explosion Elixir adalah akar dari semua masalah ini. Jika boleh diibaratkan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengatur semua kejadian ini. Astri lalu berkata kalau dia akan mengumpulkan lebih banyak lagi informasi. Dan jika dia sudah mendapatkan cukup informasi itu, Astri akan segera mengirim surat kepada guru Myeondok.
Jadi untuk sekarang, kenapa Anda tidak kembali ke Murimlek saja terlebih dahulu? Tanya Astri. Guru Myeondok pun terdiam sejenak. Dia lalu teringat dengan murid-muridnya yang ada di akademi. Dia sudah meninggalkan mereka selama 2 minggu. Dan sekarang sepertinya adalah waktu yang tepat untuk segera kembali. Bagaimanapun, tugas utamanya adalah seorang guru. Guru Myeondok lalu berjalan pergi. Dia kembali menoleh ke Astri. Ngomong-ngomong, aku sudah bilang padamu tadi, tapi aku akan membunuhmu kalau kau bohong lagi, kata Guru Myeondok yang sepertinya masih curiga kepada Astri. Astri pun berkata kalau dia paham, dan dia pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Dan setelah itu, Guru Myeondok pun pergi. Maaf ketua, tapi untuk saat ini aku tidak bisa membiarkan kau bertemu dengannya dulu, karena ada yang harus kutanyakan kepadanya, kata Astri dalam hati. Astri tidak bermaksud membohongi Guru Myeondok, tapi dia masih butuh informasi banyak dari Guru Myeondok palsu itu. Jika Guru Myeondok bertemu lebih dulu dengannya, maka masalah pasti akan semakin besar, dan Astri tidak akan mendapat banyak informasi lagi. Di kejauhan, tampak rombongan dengan membawa gerobak yang ditarik dengan kuda sedang berjalan. Sepertinya mereka adalah rombongan distributor yang tadi mengantar ratusan blood explosion elixir ke tempat penelitian ilegal. Seseorang tiba-tiba terkejut saat mendengar suara ledakan. Mereka pun mendekati tebing untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata tempat yang baru saja mereka datangi sudah hancur lebur. Dan tempat itu adalah tempat yang tadi dihancurkan oleh Astri. Itu kan tempat yang kita membuat kesepakatan barusan, kata salah satu orang yang terkejut. Tapi orang di belakangnya berkata kepada mereka untuk mengabaikan itu. Karena tujuan perjalanan mereka masih jauh. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Misi kita adalah untuk mengantarkan barangnya. Apapun yang terjadi kepada mereka setelah misi selesai, bukan lagi urusan kita, kata orang itu lagi, yang ternyata adalah orang yang kita tidak asing lagi. Dia adalah Dang Wiju yang sudah dikeluarkan dari Akademi Militer White setelah kalah sparring dengan Nam Gung Mai. Kita dibawa ke flashback beberapa minggu lalu saat Dang Wiju baru saja dikeluarkan dari Akademi Militer White. Di kediaman keluarga Dang, Dang Wiju tampak menunduk dan menghadap ayahnya. Dia adalah pemimpin dan kepala keluarga dari keluarga Dang yang bernama Dang Jiga. Jadi, kau dikeluarkan dari Akademi Militer White? Tanya Dang Jiga kepada Dang Wiju. Dang Wiju terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya berkeringat dan cara berbicaranya pun terbata-bata. Dang Wiju beralasan kalau dia tertipu dengan trik yang dilakukan oleh Nam Gung Mai. Jadi dia terpaksa menggunakan racun mematikan miliknya. Jadi maksudmu, bahkan setelah kau menggunakan 8 racun mematikan, kau masih kalah dari bocah keluarga Nam Gung itu? Tanya Dang Jiga kemudian. Dan Dang Wiju pun hanya bisa terdiam tanpa bisa menjawab. Dasar bodoh! Teriak Dang Jiga. Teriakannya layaknya seperti seekor harimau yang mengeluarkan auman yang sangat dahsyat. Dang Wiju sampai terpental jauh karena teriakan ayahnya itu. Dia bahkan sampai memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dang Jiga lanjut memarahi Dang Wiju bahwa yang dia lakukan adalah sangat memalukan. Orang-orang pasti berpikir kalau salah satu dari racun mematikan tidaklah seberbahaya itu. Dan yang lebih parah lagi adalah Dang Wiju datang ke rumah dengan pasrah tanpa membalas dendam terlebih dahulu. Keluarga Sacheondang adalah keluarga yang ditakuti dan tidak boleh kalah. Yang dilakukan oleh Dang Wiju akan menjadi aib bagi keluarga Sacheondang. Dan setelah itu, Dang Jiga mencabut status tuan muda milik Dang Wiju. Dia bukanlah lagi penerus kepala keluarga ini. Mendengar itu, Dang Wiju sangat terkejut. Dia memanggil nama ayahnya. Dia berjanji akan memperbaiki semuanya setelah ini. Tapi Dang Jiga tidak mau tahu. Dia tidak akan menerima alasan apapun dari Dang Wiju. Dia lalu mengusir Dang Wiju keluar dari tempat ini segera. Dan tanpa membantah lagi, Dang Wiju pun berdiri dan memberikan salam kepada ayahnya. Dang Wiju lalu berjalan pergi dengan sejuta penyesalan di hatinya. Dia merasa dendam dan akan membalas Nam Gung Mai suatu hari. Dang Jiga lalu memanggil pelayannya yang bernama Soha. Dia bertanya bagaimana keadaan barang mereka. Yang dimaksud barang di sini adalah blood explosion elixir, tapi pil ini adalah produksi sendiri dari keluarga Dang. Tetua Heo memasrahkan penelitian pil itu kepada keluarga Dang. Tapi ternyata keluarga Dang yang licik memanfaatkan hal itu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menggandakan jumlah pilnya dan menyebarluaskan dengan bebas. Soha berkata kalau barang yang sedang diproduksi sekarang ini tidak mengalami masalah sama sekali. Tapi seseorang yang membuat perjanjian dengan mereka meminta untuk meningkatkan jumlah barangnya. Dang Jiga bertanya, kenapa mereka harus melakukan itu? Soha menjelaskan kalau Murimlek sudah mulai bergerak dan sedikit demi sedikit menemukan jejak mereka. Jadi mereka juga meminta bantuan untuk mendistribusikannya. Dang Jiga langsung paham, hal itu dilakukan supaya membuat para pengejar kehilangan arah karena penyebaran pil yang semakin luas. Pintar juga orang itu, kata Dang Jiga kemudian. Yang dimaksud orang itu adalah salah satu asasin yang dulu pernah terlihat di lereng gunung. Jika kalian mengikuti part-part sebelumnya pasti tahu. Jadi sampai di sini bisa diambil kesimpulan kalau keluarga Dang ini tidak bekerja sendiri. Mereka sudah bekerja sama dengan orang atau kelompok asli yang membuat blood explosion elixir itu. Soha lalu memberi saran kepada Dang Jiga untuk memanfaatkan Dang Wiju dalam misi pendistribusian pil ini. Awalnya Dang Jiga masih ragu apakah Dang Wiju bisa melakukannya. Soha lalu meyakinkan Dang Jiga saat ini mereka membutuhkan orang yang bisa dipercaya. Dang Wiju tidak bisa berkhianat kepada mereka dan sudah jelas bisa dipercaya. Dalam masalah tadi, dia hanya melakukan kecerobohan saja. Kalau misi ini dipercayakan kepada Dang Wiju, dia akan dikawal dan bergerak bersama Blackbone Squad dari keluarga Dang. Soha yakin dia akan aman. Karena anak itu masih kecil, aku sedikit khawatir. Tapi okelah, aku akan menyetujui hal itu, kata Dang Jiga kemudian. Dang Wiju ternyata belum pergi dan mendengarkan percakapan itu. Dan setelah itu, dia pun menyanggupi misi dari ayahnya. Sampai akhirnya, sekarang dia benar-benar berkeliling untuk mendistribusikan pil itu ke seluruh dataran Murim. Dang Wiju merasa kalau ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia akan memastikan pekerjaan yang diberikan oleh ayahnya kepadanya ini akan selesai dengan baik. Dang Wiju lalu bergerak maju dengan semua rombongannya untuk kembali berjalan. Karena tujuan mereka masih banyak dan perjalanan mereka masih panjang.
Scene berpindah kembali menuju Akademi Militer White. Terlihat Nam Gung Mai yang sedang tertidur. Dia baru saja dirawat setelah kejadian di ruang rahasia cleansing es kemarin. Setelah beberapa lama dia tertidur, Nam Gung Mai tiba-tiba terbangun dan mulai membuka matanya. "Tuan Muda Mai, kau nggak apa-apa?" tanya seorang gadis cantik di depan Nam Gung Mai. Nam Gung Mai yang masih setengah sadar pun bergeming dan berkata pelan kalau yang ada di depannya adalah seorang peri. Tapi wanita itu ternyata adalah Ahrin yang kemudian salah tingkah. Dia tidak menyangka kalau Nam Gung Mai menyebutnya peri. Nah, di sini diberi bayangan wujud asli Ahrin kalau dia sudah cantik nanti ya. Apakah Ahrin suatu saat akan menjadi cantik? Tentu saja. Bahkan di novelnya pun Ahrin sudah jadi cantik. Tapi ya masih jauh ya. Dia akan berubah ke wujud aslinya saat berhasil menyelesaikan dan sampai di tingkat yang lebih tinggi dari teknik seni bela diri Sekte Ime. Kembali ke cerita, Nam Gung Mai yang mendengar Ahrin berteriak, kemudian mulai sadar sepenuhnya. Dia baru tahu kalau yang di depannya bukanlah peri, namun adalah Ahrin. Ahrin yang masih salah tingkah tiba-tiba memukul perut Nam Gung Mai saking malunya dia. Nam Gung Mai pun terkejut dan kesakitan karena pukulan yang spontan itu. "Wah, akhirnya kau siuman," kata Stormblood yang tiba-tiba datang. Tapi wajah Stormblood terlihat kaget karena Nam Gung Mai kembali terluka setelah mendapat pukulan spontan dari Ahrin. Sementara Ahrin hanya duduk di pojokan karena masih merasa malu dan salah tingkah. "Keadaan darurat, cepat panggil tabib!" teriak Stormblood yang panik melihat keadaan Nam Gung Mai. Setelah tabib selesai mengobati, Stormblood mulai menyembuhkan Nam Gung Mai dengan energi ki-nya. Dia menyalurkan ki-nya kepada Nam Gung Mai karena di dalam tubuh Nam Gung Mai sudah tertanam ki teknik seni bela diri Supreme Dragon. Energi Stormblood menjadi lebih mudah masuk ke sana. Stormblood juga mengecek keadaan cleansing es yang ada di inti ki Nam Gung Mai. Karena ki Supreme Dragon berhasil menembus tubuhnya dan membungkus cleansing es itu, setidaknya cleansing es tidak mengamuk di tubuh Nam Gung Mai. Dan jika Nam Gung Mai berhasil mengendalikannya, maka akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi tetap saja, Nam Gung Mai harus tetap berhati-hati. Kondisinya akan berbahaya karena tidak akan ada yang tahu kapan cleansing esnya bisa meledak. Tiba-tiba, Ahrin yang sedari tadi duduk di dekat Nam Gung Mai lalu membuka percakapan. Dia merasa bersalah dan meminta maaf karena kejadian ini terjadi karenanya. Nam Gung Mai jadi begini karena dia menyelamatkan Ahrin yang sudah terpikat dengan cleansing es itu. "Oleh karena itu, aku akan bertanggung jawab untuk Tuan Muda Mai selamanya," kata Ahrin kemudian yang malah terlihat sangat bahagia. Tapi Stormblood berkata kalau Ahrin tidak sengaja dan karena perawatan ini berjalan dengan baik, Ahrin tidak perlu khawatir lagi. "Sialan kau, lagi-lagi menggangguku," kata Ahrin dalam hati. Nam Gung Mai masih merunduk dan berpikir. Dia merasa sangat aneh. Cleansing es yang sangat berbahaya itu sekarang tertanam di tubuhnya, bahkan di dalam dantiannya. Tapi kenapa? Dia malah merasa kalau tubuhnya menjadi lebih ringan dan bertenaga daripada sebelumnya. Nam Gung Mai lalu berkata kalau ada sesuatu yang ingin dia coba. Ahrin dan Stormblood pun bengong. Mereka penasaran apa yang ingin dilakukan oleh Nam Gung Mai. Mereka lalu pergi ke altar pelatihan. Nam Gung Mai mulai memasang kuda-kudanya. Sementara Ahrin dan Stormblood melihat dan menunggunya di belakang. Mereka masih penasaran dengan apa yang ingin dilakukan oleh Nam Gung Mai. Nam Gung Mai mulai melakukan reverse flow. Dia mengeluarkan 2 ki andalannya di setiap tangannya. Nam Gung Mai merasa tubuhnya sudah menjadi ringan dan energi yang keluar tidak lagi berlebihan. Dengan begitu, dia pasti bisa menggunakan teknik tingkat 3 pada kondisinya sekarang. Nam Gung Mai mulai berkonsentrasi dan dengan sangat perlahan menggabungkan kedua ki-nya menjadi satu di tangannya. Dan kali ini sepertinya berjalan dengan lancar. Energi yin dari cleansing es sangat berguna untuk menetralisir energi ki Nam Gung Mai yang melimpah. Dan sekarang dia akan mulai mencoba melakukannya dengan sempurna. Dia akan meningkatkan energi reverse-nya sampai pada batasnya. Dan dengan teknik reverse transitioning, Nam Gung Mai mulai mengeluarkan kobaran-kobaran aura ki yang sangat banyak. Stormblood yang melihatnya merasa takjub karena akhirnya Nam Gung Mai bisa menyerap cleansing es yang ada di dalam tubuhnya. Ahrin pun terlihat serius melihat Nam Gung Mai yang masih berusaha menyempurnakan tekniknya. Di belakang, tampak seseorang yang datang dan mengamati Nam Gung Mai. Dan ternyata, dia adalah guru Myeondok yang ternyata sudah datang kembali ke Murim Lake setelah melakukan misinya dengan Astri. "Ada apa nih? Kok serem?" kata guru Myeondok dengan wajah kocaknya. Singkat cerita, setelah Nam Gung Mai melakukan jurusnya, guru Myeondok mendekat. Di sana, Stormblood menceritakan semua kejadian yang sudah dialami Nam Gung Mai beberapa hari ini. Guru Myeondok memandangi Nam Gung Mai dengan tatapan anehnya. "Jadi, ada bagian cleansing es yang terserap dalam tubuhmu?" tanya guru Myeondok sambil terus berjalan memutari Nam Gung Mai. Dan Nam Gung Mai pun mengiyakannya. Dia juga menceritakan kalau Stormblood lah yang telah menyelamatkannya. Guru Myeondok mencoba melihat energi Nam Gung Mai. Dia melihat sesuatu yang sangat mengagumkan. Dantian Nam Gung Mai yang memang spesial dan memiliki 2 energi ki, ditambah lagi ada pecahan cleansing es yang juga disebut harta karun utara, yang juga diselimuti oleh energi ki Supreme Dragon yang legendaris. Dan entah kenapa, semuanya bisa bersatu dan menyetabilkan energi ki yang sangat melimpah. Guru Myeondok semakin heran dengan yang terjadi dengan Nam Gung Mai sangat di luar ekspektasinya. Nam Gung Mai lalu berkata kepada Guru Myeondok kalau dia sudah berhasil sampai tingkat ketiga, yaitu reverse transitioning. Guru Myeondok sedikit terkejut, tapi dia juga sudah melihatnya dari jauh tadi. Tapi untuk lebih memantapkannya lagi, Guru Myeondok meminta Nam Gung Mai untuk melakukannya sekali lagi di hadapannya. Dan Nam Gung Mai pun menyanggupinya. Dia mulai kembali berkonsentrasi dan menyatukan 2 energi ki di kedua tangannya. Guru Myeondok sedikit terkejut setelah merasakannya dari dekat. Ini memang reverse transitioning, tapi energi yang dikeluarkan Nam Gung Mai lebih besar dari dugaannya. Reverse transitioning adalah tahap di mana sedikit bidirectional channeling atau tingkat kedua diterapkan pada teknik origin reverse. Tapi ini dilakukan dari luar dan dipelajari dengan memahami mata dan tubuh. Ini adalah tahap di mana seseorang belajar memahami cara menggunakan mata dan tubuhnya. Nam Gung Mai terlihat tidak tahan menahan energi itu di tangannya. Dia berkata kepada Guru Myeondok kalau dia akan segera menembakkannya sekarang. "Hah? Tembak? Tembak apa?" tanya Guru Myeondok dalam hati dengan wajah anehnya. Tangan Nam Gung Mai mulai terluka karena energi ki itu, bahkan sampai memuncratkan cairan merah.
Guru Myeondok juga mengetahui itu. Dia lalu memperingatkan Nam Gung Mai untuk segera melepaskannya. Dengan berteriak keras, Nam Gung Mai menembakkan energi ki itu seperti Kamehameha ke arah depan. Tembakan yang sangat dahsyat mengarah ke depan layaknya sebuah laser berkekuatan super yang siap menghancurkan apapun yang ada di depannya. Dan teknik itu diberi nama Reverse Transitioning Blast. Nam Gung Mai sendiri sampai terkejut dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia hanya bengong melihat sesuatu yang terjadi di depannya, sampai dia tidak merasakan tangannya sendiri yang sudah banyak mendapat luka bakar. Guru Myeondok sampai menganga karena terkejut dan tidak menyangka kalau tembakan Nam Gung Mai akan berdampak sebesar itu. Semua pohon bahkan bebatuan di depannya hancur seketika. Jika manusia yang terkena itu, dia pasti akan langsung tewas di tempat. Tapi di sisi lain, Guru Myeondok merasakan kalau tubuh Nam Gung Mai belum siap menerima itu. Jika dia berlatih lebih keras lagi, teknik itu akan menjadi sempurna. Nam Gung Mai yang terlihat ngos-ngosan dan banyak berkeringat lalu berkata kepada Guru Myeondok kalau skill reverse transitioning yang diajarkan itu benar-benar adalah skill penghancur. Kalau damage-nya sebesar itu mah, skill ini benar-benar serem, kata Guru Myeondok dalam hati. Nam Gung Mai tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya. Dia mulai linglung dan terjerembab ke belakang. Dan akhirnya dia pun jatuh pingsan di depan Guru Myeondok. Guru Myeondok juga sudah mengira hal itu. Dengan fisiknya yang sekarang, tentu saja dia akan kelelahan jika mengeluarkan jurus sedahsyat itu. Terlihat Guru Myeondok yang merawat Nam Gung Mai dengan memberi perban pada tangannya yang terluka. Sampai akhirnya, Nam Gung Mai pun terbangun dari pingsannya. Dia sedikit terkejut karena melihat Guru Myeondok ada di sampingnya. Tapi Nam Gung Mai hanya bisa terdiam karena tubuhnya yang masih lemah. Guru Myeondok lalu berkata kalau kekuatan energi dalam Nam Gung Mai meningkat berkali-kali lipat gara-gara cleansing es dan energi ki Supreme Dragon di tubuhnya. Dan hal itu masih terlalu berlebihan untuk diatasi oleh Nam Gung Mai. Nam Gung Mai lalu kembali duduk setelah tenaganya mulai kembali. Guru Myeondok melanjutkan nasihatnya. Dia berkata kalau yang terpenting dalam reverse transitioning adalah keseimbangan antara dua ki. Dan meskipun secara alami dua ki di tubuh Nam Gung Mai itu stabil, tapi tubuh Nam Gung Mai masih tidak bisa menahan energi ki yang kuat dalam keadaan saat ini. Dan karena itu terluka akan menjadi hal yang biasa baginya jika terus melakukan jurus itu. Nam Gung Mai pun menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Dia terlalu senang dan merasa kalau tubuhnya menjadi kuat. Tapi ternyata dia masih terlalu terburu-buru. Nam Gung Mai meminta maaf kepada Guru Myeondok. Guru Myeondok lalu bertanya, apa alasan Nam Gung Mai sampai dia buru-buru untuk terus mempelajari tingkat yang lebih tinggi. Dan karena tidak ada pilihan lain, Nam Gung Mai pun menceritakan tentang taruhan dengan kakaknya, yaitu Nam Gung Il. Dia akan melawan Mo Yang Bo 2 bulan lagi. Dan jika Nam Gung Mai kalah, maka dia akan dibawa pulang oleh Nam Gung Il. Maka dari itu, Nam Gung Mai terburu-buru untuk mempelajari teknik yang lebih tinggi, agar dia bisa menyamai dan tidak tertinggal dari Mo Yang Bo, yang sedang berlatih intens bersama kakaknya. Ah, jadi kau berjanji dengan wakil instruktur ya? Sejujurnya aku sudah menduga hal itu, kata Guru Myeondok kemudian. Guru Myeondok lalu berkata kepada Nam Gung Mai untuk terus berlatih dengan giat, tapi dia dilarang menggunakan reverse transitioning sementara, kecuali Guru Myeondok sudah mengizinkannya. Karena untuk sekarang, tubuh Nam Gung Mai masih belum bisa menerima itu, dan Nam Gung Mai pun mengiyakannya. Guru Myeondok akan membantu Nam Gung Mai. Mulai hari ini, dia akan fokus untuk melatih tubuhnya terlebih dahulu. Dia lalu meminta Nam Gung Mai mendaki hingga puncak gunung itu. Dan setelah itu, dia bisa langsung pulang ke asrama untuk beristirahat. Nam Gung Mai sedikit terkejut, tapi Guru Myeondok memintanya untuk segera melakukannya. Dan tanpa protes, Nam Gung Mai pun langsung berlari ke puncak gunung seperti yang diminta oleh Guru Myeondok. Setelah Nam Gung Mai pergi, Guru Myeondok masih terdiam di tempat itu dan tidak pergi kemana-mana. Terima kasih telah membantu muridku, kata Guru Myeondok tiba-tiba. Seseorang terlihat melompat dengan cepat di udara, dan ternyata itu adalah Stormbblade. Stormbblade berkata kalau Guru Myeondok tidak perlu berterima kasih. Lagi pula, Stormbblade juga mempertimbangkan Nam Gung Mai untuk menjadi kandidat muridnya juga. Nam Gung Mai itu muridku, kata Guru Myeondok sedikit memprotes. Bukankah menurutmu memungkinkan baginya menjadi muridku kalau gurunya yang sekarang menghilang? Kata Stormbblade tiba-tiba. Guru Myeondok terpukul dengan kata-kata dari Stormbblade. Ternyata kemampuan Stormbblade sebagai salah satu dari Extraordinary Triad tidak perlu dilakukan lagi. Tanpa dijelaskan, Stormbblade sudah tahu penyakit yang dimiliki oleh Guru Myeondok. Seperti yang diketahui, kalau Guru Myeondok selama ini menyembunyikan penyakit parahnya, dia akan semakin parah jika menggunakan energi ki yang berlebihan. Maka dari itu, Kwon meminta Guru Myeondok menjadi guru dan berhenti bertarung lagi. Kwon sangat menyayangi Guru Myeondok, dan dia tidak mau Guru Myeondok mati karena penyakitnya itu. Stormbblade berkata lagi, kalau dia mengatakan itu karena khawatir dengan Guru Myeondok. Dia tidak memiliki maksud lain. Guru Myeondok berterima kasih atas perhatian dari Stormbblade, tapi hal itu tidak perlu dia lakukan. Guru Myeondok tetap akan bertanggung jawab atas muridnya sampai akhir. Hahaha, tidak perlu serius begitu. Dia kan cuma kandidat, tapi tetap saja kandidat dari grup naga yang paling kusuka saat ini. Dia adalah jenius yang hanya muncul sekali dalam ribuan tahun. Yang akan menjadi muridku pastilah anak itu, jelas Stormbblade kemudian. Guru Myeondok heran kepada Stormbblade. Dia sudah menemukan kandidat murid yang hebat, tapi kenapa dia masih saja memperhatikan murid orang lain? Tapi Stormbblade beralasan kalau mereka semua pasti punya alasan pribadi. Guru Myeondok hanya terdiam. Dia curiga dengan Stormbblade karena dia terkenal sangat suka melakukan hal yang aneh. Beberapa hari kemudian, ini adalah hari di mana permulaan kualifikasi kontes seni bela diri White akan dimulai. Suasana kota tampak ramai seperti biasanya. Banyak orang berlalu lalang, para pedagang yang dengan semangat menawarkan dagangannya, dan beberapa orang berbakat yang mempertunjukkan keahlian mereka. Menambah suasana ramai kota pada hari ini. Hari ini adalah hari pertama ronde eliminasi, di mana anak-anak berbakat dari setiap kelas akan menunjukkan kemampuan seni bela diri mereka untuk membuktikan siapa yang terkuat.
Bertaruhlah untuk para pemain, ini adalah kesempatan terakhir, teriak seseorang bandar judi, menawarkan taruhan untuk para penonton. Terlihat dua orang penonton yang sedang mengobrol sambil menunggu acara dimulai. Mereka sangat antusias menyaksikan ini, karena ini adalah kontes seni bela diri hari pertama yang diselenggarakan setelah dibentuknya Akademi Militer White. Pasti akan sangat menarik. Si gendut bertanya kepada temannya, dia mendukung kelas apa? Temannya menjawab, kalau dia tidak mendukung siapapun, karena itu sangat sulit. Menurutnya, fakta bahwa anak-anak ini berhasil masuk ke Akademi Militer White sudah sangat cukup untuk membuktikan kemampuan mereka. Banyak sekali murid dari berbagai sekte dan klan gagal di ujian masuk, dan mereka terpaksa harus mendaftar di Akademi Militer Blue, yang mana ada di bawah Akademi Militer White. Aku sangat yakin mereka semua akan menunjukkan pertarungan bela diri yang elegan, karena mereka adalah murid-murid terpilih. Tambah orang itu lagi. Begitu ya, kalau begitu kontes seni bela diri White ini pasti akan seru, sahut si gendut kemudian. Terlihat beberapa murid mulai datang ke lokasi kontes, termasuk anak-anak andalan kita, yaitu murid dari kelas ular. Mereka tampak tercengang melihat keramaian yang ada di sana. Suasana kota hari ini sangat ramai dibanding dengan biasanya. Wah, ramai sekali, kata Namgung Mai yang takjub. Jegalmi menjelaskan kalau itu sudah pasti, kontes seni bela diri itu sudah mirip dengan festival besar bagi para rakyat biasa. Apalagi, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk melihat anak-anak yang akan memimpin dunia murim di masa depan. Kalau begitu, orang-orang dari kuil Shaolin bisa saja datang menonton kontesnya. Gimana dong? Kata Wonpyo yang terlihat sangat panik. Wonpyo ketakutan karena dia bisa kena masalah jika ketahuan berhenti berlatih keheningan atau diam tanpa berkata. Wonpyo akan memutuskan tidak akan berbicara mulai sekarang. Jegalmi lalu berkata kalau dia belum melihat Moyang Bo sejak pagi tadi. Dia berharap kalau Moyang Bo akan segera datang sebelum pertandingan mereka dimulai nanti. Sepertinya dia pulang larut malam setiap hari. Latihan spesial macam apa yang dia lakukan? Tanya Namgung Mai dalam hati yang masih penasaran. Tiba-tiba, Namgung Mai melihat sebuah keramaian di depannya. Terdengar seseorang yang berteriak dan memarahi seorang pengemis. Ternyata itu adalah ulah Yeongung dan Heogir dari grup sapi. Mereka menginjak makanan dari anak pengemis itu hanya karena si anak tidak sengaja menyenggolnya. Si anak pengemis terus berteriak-teriak karena daging kesukaannya diinjak-injak oleh Yeongung. Dia sudah susah payah menabung selama 3 hari untuk bisa membeli daging itu. Beraninya kau menghentikanku pergi ke kontes seni bela diri hanya karena alasan sepele macam itu? Bentak Yeongung dengan wajah marahnya. Dia lalu mengangkat lengan baju si pengemis. Si pengemis hanya bisa diam tanpa melawan. Tolong, ada seniman bela diri dari Akademi Militer White yang mau membunuh pengemis. Teriak anak itu, kemudian dia terus berteriak minta tolong, tapi Yeongung tidak memperdulikannya. Dia yang semakin marah, malah bersiap ingin memukul anak itu sekuat tenaganya. Tapi tiba-tiba, tangannya ditahan oleh seseorang. Yeongung menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang berani mengganggunya itu. Dan ternyata itu adalah Wonpyo. Wonpyo memberikan isyarat kepada Yeongung untuk berhenti menyerang anak itu. Grup ular, lagi-lagi kalian, teriak Yeongung sambil mengibaskan tangan Wonpyo. Yeongung mengancam grup ular untuk tidak mengganggu dirinya lagi, atau grup ular akan mati sebelum kontesnya dimulai. Tapi Wonpyo menjawab dengan bahasa isyarat. Dia berkata kalau mereka tidak akan mati. Melihat itu, Yeongung semakin marah kepada Wonpyo. Dia pun mendekatinya dan bermaksud akan memberikan pelajaran. Tapi Wonpyo terlihat biasa saja dan bahkan tidak takut sama sekali dengan Yeongung. Heogir yang lebih peka dan bisa berpikir jernih, lalu menasihati Yeongung kalau di sini banyak sekali orang yang melihat mereka akan menjadi masalah jika mereka bertarung di sini. Lagi pula, grup ular adalah lawan mereka di kualifikasi kontes seni bela diri nanti. Lebih baik mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mendengar nasihat Heogir, Yeongung pun menjadi tenang. Dia lalu membalikkan badan dan berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Biar ku bantai kalian nanti, kata Yeongung kepada grup ular sebelum dia pergi dari tempat itu. Wonpyo malah kembali mengajak Yeongung dengan wajah anehnya. Namgung Mai berjalan dengan cepat dari belakang. Dia pun menghampiri si anak pengemis dan menjulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Si anak pengemis berterima kasih kepada Namgung Mai karena dia sudah mau datang membantunya. Karena sudah terlanjur membantu, bisa membantu sedikit lagi nggak? Tanya si pengemis. Dalam hati Namgung Mai berkata kalau si pengemis tidak tahu malu. Dia sudah dibantu tapi masih meminta sesuatu lagi. Tapi karena dia kasihan, Namgung Mai mengiyakan permintaan si pengemis. Beberapa saat kemudian, terlihat Namgung Mai dengan wajah malasnya sedang meratapi isi dompetnya yang sudah kosong. Ternyata si pengemis meminta Namgung Mai membelikannya makanan karena dagingnya tadi diinjak oleh Yeongung. Pengemis yang menyedihkan ini tidak jadi mati kelaparan berkatmu, pahlawan muda. Aku pasti akan menyaur hutang ini suatu saat nanti, kata si pengemis sambil menunduk. Tidak apa-apa, syukurlah kalau kau sudah kenyang, jawab Namgung Mai dengan sangat terpaksa. Dia sedih karena tabungannya langsung ludes dalam waktu sehari saja. Spoiler dikit nih, kalian jangan salah ya, si pengemis itu bukanlah anak biasa. Dia akan benar-benar membantu Namgung Mai di kemudian hari. Kembali ke cerita, Jegalmi dan yang lain lalu memanggil Namgung Mai untuk segera pergi karena mereka bisa telat jika tidak bergegas. Namgung Mai pun mengiyakannya. Sorak-sorak penonton terdengar sangat meriah. Para pendekar seni bela diri juga tampak berada di sana mendukung klan mereka masing-masing. Tidak ada kerusuhan karena mereka akan bersaing secara adil. Guru Myeondok juga sudah tampak duduk di tenda yang sudah disiapkan untuk setiap kelas. Akhirnya kalian datang, sapa Guru Myeondok kepada semua anak muridnya. Mereka datang tepat waktu sebelum pertandingan dimulai. Guru Myeondok pun meminta mereka untuk segera duduk dan semua murid pun mengiyakannya. Namgung Mai kembali merasa takjub melihat antusias penonton. Padahal hari ini hanyalah ronde eliminasi, tapi penonton yang datang banyak sekali. Di sekitar mereka juga sudah siap grup-grup lain yang berada di tenda mereka masing-masing. Ada grup harimau, grup kuda, grup kambing, dan grup ayam. Mereka adalah grup lain yang akan bertanding hari ini selain grup ular dan sapi, dan sisanya akan bertanding pada hari berikutnya. Grup sapi juga sudah siap di tenda mereka. Wajah mereka melirik grup ular dengan penuh dendam. Kenapa muka mereka terlihat marah gitu? Tanya Namgung Mai dalam hati.
Guru grup babi yaitu Gumakho bertugas untuk membuka pertarungan pada hari ini. Walaupun belum memasuki babak final, tapi aku menyambut semua orang yang datang untuk menonton kontes seni bela diri White ini. Ronde eliminasi akan dilaksanakan selama 2 hari. Acara yang sudah kalian nantikan sejak lama akan dimulai sekarang juga. Teriak Gumakho memberi sambutan. Dia lalu mempersilakan grup kuda dan grup kambing untuk naik ke arena sebagai pertandingan pembuka hari ini. Para murid pun naik ke panggung. Mereka saling berhadapan untuk bertarung secara kelompok. Di sini terlihat kalau grup kuda sangat percaya diri, sementara grup kambing masih terlihat sangat gugup. Guru Myeondok lalu bertanya kepada murid-muridnya, di mana Moyangbo berada? Kenapa dia tidak datang bersama dengan mereka? Jegalmi menjawab kalau Moyangbo dan wakil asisten instruktur sering menghilang sejak beberapa hari lalu. Sama wakil asisten ya? Mereka pasti berencana melakukan sesuatu yang menarik lagi, kata Guru Myeondok sambil tersenyum. Pertandingan antara grup kambing dan grup kuda pun sudah dimulai. Karena pertandingan selanjutnya adalah grup ular melawan grup sapi, Guru Myeondok pun memanfaatkan sedikit waktu untuk menasihati muridnya. Kalian semua ingat, apa yang aku ajarkan kepada kalian? Tanya Guru Myeondok, dan para murid pun menjawab dengan kompak dan serentak, kalau mereka semua masih ingat dan sudah paham. Berbagai kemungkinan mungkin saja terjadi di situasi apapun. Jadi, apa yang akan kalian lakukan pada situasi seperti itu? Tanya Guru Myeondok lagi. Kami harus menghancurkan kerjasama musuh, jawab para murid serentak. Di sisi lain, terlihat Ji Byung dari grup kambing yang sudah jatuh babak belur, sementara murid dari grup kuda masih berdiri tanpa menerima luka sama sekali. Karena murid dari grup kambing yang lain juga tidak bisa melanjutkan pertandingan, sudah dipastikan kalau pemenangnya pertandingan kali ini adalah grup kuda. Gumakho lalu berteriak kalau ronde selanjutnya adalah antara grup sapi dan grup ular. Semua murid diharap untuk segera menaiki panggung. Nam Gungmai terlihat sangat tegang, tapi dia berusaha tenang dan fokus pada ronde eliminasi kali ini. Tiba-tiba, Yul Reong mengingatkan kalau Moyangbo belum juga datang sampai sekarang. Hal itu membuat Nam Gungmai sedikit panik. Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan menyapa Guru Myeondok. Dia meminta maaf karena datang terlambat. Dan ternyata, itu adalah Moyangbo. Dia datang pada saat yang tepat. Tapi Moyangbo terlihat sangat kotor. Sepertinya, dia baru saja melakukan latihan yang berat. Dan yang aneh lagi adalah, ada pemberat berbentuk cincin di pergelangan kaki dan tangan Moyangbo. Semua murid sedikit tercengang melihat penampilan Moyangbo yang seperti itu. Dan di belakang Moyangbo terlihat juga Nam Gungil yang datang bersamanya. Dia tersenyum seperti sangat puas dengan sesuatu. Nam Gungmai sudah mengira kalau Moyangbo baru saja selesai berlatih dengan kakaknya sampai sekarang. Karena ada sedikit waktu sebelum pertandingan dimulai, Guru Myeondok kemudian mengumpulkan mereka semua. Dia berkata kalau sekarang ketua grup mereka yaitu Yul Reong akan menjelaskan detail rencananya kepada mereka semua. Semua pun menoleh ke arah Yul Reong secara bersamaan. Kita dibawa menuju flashback beberapa hari lalu. Grup ular berkumpul untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua mereka. Dan setelah melakukan voting, ternyata yang menjadi ketua mereka adalah Yul Reong. Jegalmi dan Moyangbo yang paling ingin menjadi ketua pun terkejut karena mereka kalah dari Yul Reong. Sementara Yul Reong sendiri lebih terkejut karena dia malah tidak berpikir akan menjadi ketua dan bahkan dia tidak menginginkannya. Nam Gungmai pun memberikan ucapan selamat kepada Yul Reong karena dia berhasil terpilih. Yul Reong berterima kasih meskipun dia masih tidak menyangka. Wonpyo ikut gembira mendengarnya. Dia berkata kalau dia sangat senang karena Yul Reong yang terpilih. Tapi Yul Reong masih ragu apakah dia bisa memimpin mereka semua. Aku yakin kau pasti bisa. Kau kan selalu mendukung kami dari belakang selama ini. Ucap Nam Gungmai memberi semangat. Bahkan di kuil Shaolin, orang yang menyelamatkan orang lain itu adalah orang baik. Kau pantas menjadi ketua. Tambah Wonpyo. Jegalmi pun mendekat dan memberi selamat. Bagaimanapun, dia harus menerimanya meskipun sedikit kecewa. Yul Reong masih terlihat tidak percaya diri meskipun teman-temannya memberikannya semangat. Tapi tetap saja hasil voting sudah ditentukan dan Yul Reong harus menerima itu. Kau harus tegas. Jika ketuanya bertingkah seperti itu, maka tim kita bisa hancur. Bentak Moyangbo tiba-tiba. Bentakan Moyangbo membuat hati Yul Reong mulai tergerak. Dia pun akan menerima jabatan itu dan berjanji akan melakukannya dengan baik. Moyangbo benar, aku harus berubah, kata Yul Reong dalam hati. Guru Myeondok pun menasehati mereka semua. Karena Yul Reong sudah terpilih secara adil, mulai sekarang semua murid harus mengikuti komando dari Yul Reong. Dan semua murid pun mengiyakannya. Kembali ke arena pertandingan, Yul Reong yang diminta Guru Myeondok untuk menjelaskan detail rencananya, kemudian mulai menjelaskan kepada semua teman-temannya. Dia berkata kalau tujuan utama mereka pada pertandingan kali ini adalah untuk menghancurkan formasi tim lawan dan mengubah alur pertandingan menjadi pertarungan individu. Karena grup sapi sangat kuat di pertarungan kelompok. Jegalmi memberi informasi kalau dilihat dari cara bela diri grup sapi, mereka akan melancarkan serangan di tanah. Mereka akan lemah saat di udara. Jadi itu artinya mereka harus menyingkirkan grup sapi dari tanah. Hal itu bertujuan untuk menghancurkan formasi tim mereka. Guru Myeondok yang mendengar percakapan mereka pun merasa senang karena pemikiran mereka sangat benar dan rencana itu adalah langkah terbaik untuk mengalahkan grup sapi. Wonpyo lalu berkata dengan berbisik kalau dia mempunyai sebuah rencana untuk bisa memutuskan kontak mereka dari tanah. Semua murid pun mulai menaiki panggung. Grup sapi dan grup ular sudah saling berhadapan satu sama lain. Ketua grup sapi yaitu Yang San berkata kepada anggotanya kalau berhubungan dengan kekuatan hanya Moyangbo yang harus diwaspadai. Sementara murid yang lain bukanlah masalah. Yang San berkata kalau dirinya lah yang akan mengurus Moyangbo. Dan semua anak buahnya pun mengiyakan perintah Yang San. Tapi di sisi lain, Yonggung malah kepikiran dengan Nam Gungmai. Tidak ada berita yang mengatakan kalau dia kuat. Tapi kejadian tempo hari saat tangan Yonggung patah menunjukkan kalau kemampuan Nam Gungmai juga harus dia waspadai. Kekuatan sebenarnya dari grup sapi terletak pada serangan di tanah, kekuatan murni, dan kerjasama yang kuat. Dan kali ini, Yang San akan memulai pertandingan ini dengan formasi tim.
Ayo maju, teriak Yang San kepada semua teman-temannya. Guru Gumahu pun berteriak, menandakan dimulainya pertandingan kedua antara grup ular melawan grup sapi. Jegalmi memberi aba-aba kepada semua temannya untuk melompat. Mereka pun melompat secara serentak, sementara Wonpyo sendirian berada di bawah. Dia memasang kuda-kuda dan mulai mengeluarkan aura ki-nya. Dan dengan jurus Avalanche Palm, Wonpyo pun bermaksud menggetarkan tanah untuk membuat keseimbangan grup sapi hilang. Semuanya pun bergetar, bahkan dari bangku penonton pun terasa getaran karena jurus Wonpyo. Namgungmai tersenyum senang karena rencana mereka berhasil. Sekarang mereka harus maju dan tidak boleh membiarkan grup sapi menyeimbangkan diri. Tapi wajah Namgungmai tiba-tiba berubah seperti sedang terkejut. Ternyata grup sapi sama sekali tidak goyah dengan jurus Wonpyo. Mereka memasang posisi kuda-kuda kelompok dan dengan jurus Thousand Cathy Chanwell, grup sapi membuat kuda-kuda yang sangat kuat yang bahkan tidak bisa tergoyahkan. Wonpyo terlihat panik karena mereka ternyata bisa menahan jurusnya. Grup sapi tidak akan tertipu dengan trik semacam itu. Laksanakan formasi tim, teriak Yang San kepada semua temannya. Mereka pun mulai melompat dan mengambil posisi untuk membuat grup ular terkurung dalam formasi mereka. Yang San kembali berteriak memberi aba-aba untuk melakukan combo pertama. Grup sapi pun mulai menyerang secara bersamaan untuk melemahkan kekuatan grup ular. Yulreong mulai berpikir cepat. Dia mengeluarkan senjatanya dan berkata akan membuat jalan keluar. Dia pun mengeluarkan beberapa dagger dari tangannya dan melemparkannya. Tapi ternyata dagger itu bisa ditangkis dengan mudah oleh Yang San. Yulreong terkejut karena ternyata itu lebih sulit daripada yang dia kira. Jegalmi berteriak dan memberi rencana untuk memusatkan serangan pada satu titik agar bisa keluar. Dia meminta Wonpyo untuk segera bergerak. Wonpyo yang langsung paham dengan perintah Jegalmi pun mulai berlari ke titik yang paling lemah. Dia mulai mengeluarkan nunchakunya dan bersiap menyerang anggota grup sapi di depannya. Jegalmi kembali memberi perintah untuk mengikuti Wonpyo dan keluar dari formasi ini. Mereka pun secara serentak berlari di belakang Wonpyo yang ternyata sudah berhasil membuka jalan. Tapi di sini terlihat aneh, grup sapi seperti membiarkan mereka pergi begitu saja. Wonpyo pun tersenyum karena dia merasa berhasil keluar dari formasi grup sapi. Tapi ternyata mereka salah. Namgungmai dan Moyangbo masih berada di sana dan dikepung oleh 6 orang sekaligus. Yang San tersenyum karena itu memang adalah rencana mereka sejak awal. Mereka bermaksud mengeroyok Moyangbo terlebih dahulu karena dia dianggap paling kuat. Dan dengan menumbangkan Moyangbo, grup ular tidak akan bisa melakukan apapun. Namgungmai terlihat panik karena mereka terperangkap oleh rencana musuh. Tapi Moyangbo berkata kalau Namgungmai harus mundur, dia akan mengurus ini sendirian. Moyangbo mulai melepaskan beberapa pemberatnya. Dia langsung memasang kuda-kuda untuk menyerang. Anggota grup sapi pun menggunakan combo kedua mereka untuk menyerang Moyangbo secara bersamaan. Tapi dengan kecepatan yang sangat hebat, Moyangbo bergerak cepat dan memukul mereka semua. Aku akan menghancurkan serangan tim mereka, kata Moyangbo kemudian. Dan dalam hitungan detik saja, semua anggota grup sapi sudah babak belur dan jatuh terkapar di bawah kaki Moyangbo. Namgungil yang melihat itu terlihat tersenyum. Guru Myeondok memuji Namgungil karena sudah melatihnya dengan baik. Namgungil berkata kalau keluarga Moyang memang beda. Moyangbo dipergahi dengan bakat yang melimpah. Tapi Guru Myeondok membantah pernyataan Namgungil. Dia berkata kalau semua anak di grup ular itu berbakat. Bukan hanya Moyangbo saja, hanya Namgungil yang tidak mau melihat bakat mereka. Guru Myeondok menasihati Namgungil kalau diskriminasi yang dia lakukan membuat perkembangan para murid lain melambat. Dia harus belajar melihat mereka dari perspektif yang lebih luas, bukan hanya dari bakatnya saja. Bukannya tidak adil kalau menilai dunia hanya berdasarkan apa yang mata melihat saja, kata Guru Myeondok. Namgungil pun tercengang dengan kata-kata Guru Myeondok. Semua yang Guru Myeondok katakan ada benarnya. Tidak salah jika Guru Myeondok adalah seseorang yang diakui oleh ayahnya. Terlihat guru grup sapi yaitu Bu Dongkwan yang geram melihat muridnya. Dia pun berteriak dan meminta semua muridnya untuk kembali berdiri. Yang San langsung berdiri setelah itu, disusul oleh semua murid grup sapi yang masih tidak mau menyerah. Mereka mulai kembali berdiri, dan hal itu membuat guru Bu Dongkwan senang. Namgungmai terkejut karena mereka masih bisa berdiri. Tekad mereka sangat besar. Yang San kembali meneriakkan mereka untuk melakukan serangan tim. Yulreong langsung berpikir cepat dan melemparkan dagger untuk menghentikan serangan itu. Dagger Yulreong kali ini tepat mengenai tubuh Yang San, dan bahkan murid grup sapi yang lain pun juga terkena dagger itu. Tapi dagger Yulreong tidak sembarangan dilempar. Dagger itu tepat mengenai titik vital mereka, yang membuat aliran ki mereka sedikit terhambat. Jegalmi langsung mengajak Wonpyo untuk melawan mereka 1 lawan 1, dan Wonpyo pun langsung paham dengan itu. Mereka berdua pun maju bersamaan ke arah Yeongung dan Hyeogir yang sudah susah bergerak, dan pukulan pun dilancarkan, telak mengenai wajah Yeongung dan Hyeogir. Ternyata dari belakang, Yulreong sudah mematuk titik akupuntur Jegalmi dan Wonpyo. Hal itu sangat berguna bagi mereka karena bisa melancarkan aliran ki dan membuat serangan mereka semakin kuat. Akupuntur sekte obat-obatan memang yang terbaik, kata mereka berdua dalam hati. Tapi di belakang, Yang San mulai mengamuk dan mengeluarkan energi ki-nya. Otot-ototnya mulai keluar, sehingga dagger Yulreong sampai lepas dengan sendirinya. Yang San pun mulai memasang kuda-kudanya. Energi ki-nya membara, layaknya diselimuti oleh api. Yulreong terkejut karena Yang San bisa mengeluarkan energi sekuat itu meskipun dia sudah menghalangi meridian ki-nya. Dan dengan teknik Lamborghini, Yang San pun berlari maju layaknya banteng yang siap menabrak apapun yang ada di depannya. Yang San melompat dengan sangat cepat ke depan. Jegalmi terkejut dengan gerakan tiba-tiba itu. Lompatan Yang San terlalu cepat untuk dihindari. Tapi ternyata Yang San melompat melewati Jegalmi. Dia mengincar orang lain yang ada di belakang. Dan ternyata yang diincar adalah Yulreong. Meskipun Yulreong tidak terlalu kuat.
Tapi dialah yang sudah membuat Yang San kerepotan. Serudukan Yang San hampir saja mengenai Yulreong. Yulreong sudah menutup matanya dan bersiap menerima serangan itu, karena dia tidak akan bisa menghindar lagi. Tapi Nam Gung Mai dan Mo Yang Bo datang dan bersiap melakukan pukulan. Mereka berdua pun melakukan pukulan bersamaan, dan pukulan itu tepat mengenai dada Yang San, membuat serangan dahsyat Yang San terhenti seketika. Yang San pun jatuh tersungkur karena pukulan itu, dan dia tidak sanggup berdiri kembali. Dengan jatuhnya Yang San, grup ular pun keluar sebagai pemenang pada pertandingan kali ini. Semua penonton pun bersorak menyambutnya. Pertarungan yang seru antara kedua grup. Guru Budongkuan tampak pasrah karena muridnya dikalahkan begitu saja. Memang tidak diragukan lagi kemampuan murid dari sang legenda Gui Myeondok. Nam Gung Il yang terus memperhatikan pertandingan ini mulai merasa kalau yang dikatakan Guru Myeondok ada benarnya. Yang dilakukan Yulreong sangat bagus. Dia menghalangi dan memperlambat musuh dengan menghalangi meridian ki mereka. Dia tidak tahu kalau Yulreong yang dia remehkan mempunyai kemampuan seperti itu. Dan kemampuan murid-murid yang lain pun juga sama. Kemampuan mereka ternyata lebih baik daripada yang Nam Gung Il duga. Dia mengakui kalau selama ini dirinya sudah salah. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Yeongung dari grup sapi masih merasa tidak terima kalau dirinya sudah dikalahkan. Kami tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Kami tidak boleh kalah dari kepala grup ular itu, gumam Yeongung yang mencoba kembali bangkit. Tanpa diduga, ternyata Yeongung memiliki Blood Explosion Elixir di tangannya. Jegalmi dan yang lain masih bersenang-senang dan bergembira atas kemenangan mereka itu. Tapi Nam Gung Mai tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia pun menoleh ke belakang untuk melihat apa yang ada di sana. Dan dia pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Seperti seekor monster dengan energi ki yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah Yeongung. Penampilannya sama persis seperti assassin yang pernah dilawan Nam Gung Mai dulu. Yeongung pun memasang kuda-kuda dan bersiap untuk menyerang. Nam Gung Mai berteriak kepada teman-temannya untuk berhati-hati. Tapi ternyata Yeongung melompat ke arah Nam Gung Mai dan bersiap untuk memukulnya. Sementara Nam Gung Mai masih tidak menyadarinya karena sibuk memperingatkan teman-temannya yang lain. Sedikit lagi sebelum Yeongung berhasil mencapai Nam Gung Mai, seseorang menangkap tangan Yeongung dan menahannya. Dan ternyata itu adalah Guru Myeondok yang dengan sigap melompat ke punggung dan berhasil menghentikan Yeongung. Ternyata benda itu juga menyebar di kalangan aliansi ya, kata Guru Myeondok kemudian. Guru Myeondok lalu menunjuk wajah Yeongung dan dengan jurusnya dia menyerang Yeongung sampai terpental. Saking kuatnya jurus jari Guru Myeondok. Yeongung pun langsung jatuh tersungkur di hadapan Guru Myeondok. Guru Budongkuan yang melihat itu buru-buru mendekat dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak muridnya. Guru Myeondok pun langsung menggendong Yeongung. Dia meminta izin kepada Guru Budongkuan untuk membawa anak itu sementara. Dan belum sempat Guru Budongkuan bertanya lagi, Guru Myeondok langsung pergi dengan cepat meninggalkan tempat itu. Ternyata Guru Myeondok membawa Yeongung menuju kantor Murimlek. Dia pun langsung menghadap Kwon dengan membawa Yeongung yang sudah pingsan bersamanya. Di sini, Guru Myeondok berkata kepada Kwon kalau sebenarnya dia pribadi sedang menyelidiki masalah ini. Tapi dia juga berpikir kalau aliansi Murim juga harus tahu tentang hal ini. Dan karena itu, Guru Myeondok datang untuk memberitahu Kwon. Guru Myeondok pun menceritakan semua yang dia tahu dan apa yang sudah dia temui selama dia berpetualang. Ketua Skuadron Merah yang tidak diketahui namanya, kita panggil saja Tomo. Tomo terkejut melihat itu. Dia bertanya, apakah anak yang sedang dibawa oleh Guru Myeondok itu benar-benar mengonsumsi Blood Explosion Elixir? Guru Myeondok menjawab kalau dia sendiri sudah memastikan hal itu secara pribadi. Dan jika murid dari Akademi Militer Watch sudah sampai bisa memilikinya, Guru Myeondok yakin kalau pilnya sudah menyebar ke seluruh dataran pusat. Saya dengar kalau Skuadron Merah sedang mencari Gui Myeondok palsu. Daripada itu, saya menyarankan lebih baik untuk mencari sirkulasi penyebaran Blood Explosion Elixir, kata Guru Myeondok kemudian. Tomo pun terkejut karena Guru Myeondok bisa tahu hal itu. Padahal pergerakan Skuadron Merah selama ini selalu dirahasiakan, tapi Guru Myeondok bisa mengetahuinya. Kwon lalu bertanya kepada Tomo, ada beberapa anggota Skuadron Merah atau Red Flower Lake yang sedang mencari Gui Myeondok palsu ini. Tomo pun balik bertanya, apakah tidak masalah jika Guru Myeondok tahu soal hal ini? Dan Kwon pun berkata kalau itu tidak masalah. Lagi pula, Guru Myeondok juga pasti sudah tahu. Tomo lalu menjawab kalau semua anggota Skuadron Merah sedang bergerak mencari Gui Myeondok palsu, kecuali anggota yang bertugas menjaga Murimlek. Kwon lalu berkata kepada Tomo agar mulai sekarang mereka mengubah target investigasinya dari mencari Gui Myeondok palsu menjadi mencari penyebaran Blood Explosion Elixir. Dia juga meminta Tomo untuk segera membawa Yeongung ke UKS. Setelah selesai mengobati, Tomo harus segera pergi untuk investigasinya. Dan dengan cekatan, Tomo langsung mengiyakan perintah Kwon. Dia pun langsung menggendong Yeongung dan pergi dari tempat itu. Sementara Guru Myeondok masih berada di ruangan Kwon. Mereka sepertinya masih ingin mengobrol tentang sesuatu. Kwon bertanya bagaimana keadaan tubuh Guru Myeondok sekarang ini. Dan dengan menunduk, Guru Myeondok menjawab kalau keadaannya masih sama seperti sebelumnya. Kwon lalu beranjak dari duduknya. Dia berkata kalau Kwon sengaja meminta Guru Myeondok mengajar karena dia ingin Guru Myeondok terhindar dari masalah Murim sekarang ini. Kwon ingin memberi hadiah kepada Guru Myeondok atas semua kerja kerasnya untuk Murimlek di masa lalu. Kalau bukan karena dia, perang tidak akan selesai. Tapi melihat Guru Myeondok sekarang yang masih suka berkeliling dan mencari informasi, sepertinya Kwon tidak bisa menahannya lagi. Apa kau tidak bisa menggunakan sisa waktu hidupmu untuk dirimu saja? Tanya Kwon. Guru Myeondok hanya bisa menunduk. Dia menjawab kalau banyak hal yang sudah dia lakukan di masa lalu. Dan karena itu, masalah sekarang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Dia harus melakukan sesuatu selama dia masih bisa. Kwon mendekati Guru Myeondok dan memegang pundaknya. Tubuhnya terlihat sedikit bergetar menahan rasa haru. Jangan pernah lupa kalau aku akan selalu ada untukmu, kata Kwon sambil tersenyum kepada Guru Myeondok.
Kembali ke kabar mengenai kontes seni bela diri White. Di hari pertama, grup kuda, grup ular, dan juga grup harimau berhasil memenangkan ronde eliminasi dan masuk ke babak semifinal. Sementara di hari kedua, grup kelinci, grup tikus, dan juga grup naga juga berhasil menang dan lolos ke semifinal. Dan sekarang masih tersisa waktu 3 minggu sebelum babak semifinal dimulai. Terlihat Namgung Mai yang sedang melatih fisiknya dengan berjalan dengan membawa sebuah batu besar. Dia merasa kalau dia sudah menjadi lebih kuat dari biasanya, tapi dia lupa kalau yang dia punya hanyalah energi ki yang sangat kuat, sementara fisiknya belum pernah terlatih sama sekali. Namgung Mai merasa masih tertinggal jauh dari Mo Yang Bo. Dia harus segera berlatih dan menjadi lebih kuat lagi. Terlihat juga Namgung Il yang mengamati adiknya yang berlatih dari atas sebuah tebing kecil. "Apa kau khawatir dengan adikmu?" tanya seseorang yang mengagetkan Namgung Il. Namgung Il kemudian menoleh dan ternyata itu adalah guru Myeondok. Dia menjawab kalau kebetulan saja sedang lewat, jadi dia menyempatkan untuk melihat adiknya sebentar. Guru Myeondok lalu bertanya kepada Namgung Il, bagaimana perasaannya sekarang setelah mengajar di Akademi Militer White selama beberapa minggu ini. Namgung Il pun menunduk. Dia berkata kalau selama ini hanya melihat Mo Yang Bo dan mengira kalau murid yang lain sudah berada di dalam batasnya. Dia mengira kalau Jegelmi akan sombong tentang pengetahuannya, mencoba memimpin yang lain dan tidak mau bekerja sama dengan anak lainnya. Untuk Wonpyo, dia sangat tidak sabaran dan berbeda dengan anak-anak Shaolin yang lain. Namgung Il mengira kalau Wonpyo akan menjadi penghalang di ronde eliminasi. Dan tentu saja Yul Reong, Namgung Il sama sekali tidak suka padanya karena dia sangat lemah dan bahkan tidak tahu dasar seni bela diri. Namgung Il mengira kalau dia akan membahayakan bagi grup ular. "Jadi, bagaimana sekarang? Apakah kau sudah sadar kalau yang kau katakan itu tadi salah?" tanya guru Myeondok kemudian. Dan Namgung Il pun mengakui kesalahannya. Yang dia katakan tadi adalah pemikirannya yang tidak benar dan hanya berdasarkan kesombongannya dan diskriminasi yang dia lakukan pada murid lainnya. Selama mengajar di klub ular ini, Namgung Il belajar banyak hal dari guru Myeondok dan bahkan dari para murid. Dia selama ini terlalu sombong dan hanya mementingkan kekuatan dan bakat tanpa melihat dari sisi lainnya. Guru Myeondok lalu menjelaskan tentang apa yang Namgung Il tidak lihat. Jegalmi memang memiliki harga diri yang tinggi, tapi dia tahu pentingnya kerjasama. Dengan mindset yang fleksibel dan cepat dalam membuat keputusan, dia bertindak sebagai kepala ular. Wonpyo memang memiliki mulut yang tajam, tapi tekadnya sangat kuat. Dan dia juga perhatian kepada teman-temannya yang lain, seperti sifat seorang biksu Shaolin pada umumnya. Dia sangat cocok menjadi badan ular. Dan Yul Reong memang kelihatan lemah, tapi dia adalah yang paling putus asa dari yang lain. Karena itu, dia punya kemauan untuk berkembang yang sangat kuat. Dia adalah ekor ular. Dan karena peran anak-anak itu, Mo Yang Bo dan Namgung Mai yang memiliki kemampuan bertarung paling tinggi mampu mengambil peran sebagai taring ular. "Aku sangat berharap kejadian ini bisa memperluas pandanganmu. Semuanya terhubung secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki fungsi sendiri-sendiri yang perlu dilakukan. Ini bukan hanya soal grup ular, tapi soal keluarga, sekte, alam, semua di dunia ini memiliki dan peran mereka masing-masing. Mereka ada dan saling melengkapi," kata guru Myeondok kepada Namgung Il kemudian. Namgung Il pun tercerahkan setelah mendengar penjelasan guru Myeondok. Ternyata ini adalah alasan kenapa guru Myeondok memintanya untuk jadi asisten instruktur. Dia sengaja ingin mengajarkan hal-hal ini kepada Namgung Il, dan sekarang Namgung Il sudah mulai sadar atas semua kesalahannya. "Aku tidak akan mencampuri urusan keluargamu, tapi amatilah Namgung Mai, sama seperti kau mengamati murid grup ular lain. Bukan sebagai adikmu. Anak itu sudah melakukan yang terbaik untuk bisa diakui olehmu," tambah guru Myeondok. Namgung Il pun sangat tertusuk dengan kata-kata itu. Dia mulai merasa kalau perlakuannya kepada Namgung Mai selama ini sudah berlebihan. Dia sudah berlatih di bawah semua tekanan dan kelemahannya. Dan sampai sekarang, dia mulai naik dan menjadi kuat. Semuanya demi diakui oleh kakak-kakaknya dan keluarganya, terutama ayahnya dan juga Namgung Il. Scene lalu berpindah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Sebuah ledakan keras terdengar di sana. Sepertinya terjadi pertarungan sengit antara beberapa pendekar bela diri. Bebatuan pun sampai hancur, terkena sabetan senjata mereka. Dan ternyata itu adalah kelompok skuadron merah dari Murim Lake. Mereka tampak kesulitan melawan seseorang. Beberapa masih mencoba melompat dan menghindar, tapi banyak dari mereka yang gugur karena serangan itu. Dan di sana juga terlihat Yang Jun, yang ternyata sudah kembali sehat dan mengikuti misi ini. "Sepertinya aku sudah bilang untuk jangan mengejarku lagi," kata Black Cassia Flower kepada Yang Jun. Di pertempuran sebelumnya, Yang Jun mendapat luka yang sangat parah setelah berhadapan 1 lawan 1 dengan Black Cassia Flower. Tapi sekarang, meskipun dia melawan bersama teman-temannya dari skuadron merah pun, dia tetap tidak bisa mengalahkan Black Cassia Flower. Mantan anggota Black Flower Lake memang terkenal sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Yang Jun pun kembali berdiri. Dia berkata kalau skuadron merah tidak lagi mengejarnya. Misi mereka sudah berubah untuk menginvestigasi dan mengumpulkan Blood Explosion Elixir. Yang Jun terlihat kelelahan dan tidak bisa bertarung lagi. Sementara teman-temannya di belakang sudah jatuh tersungkur dan tidak bisa bangun lagi. Black Cassia Flower hanya diam. Dia berkata dalam hati kalau sepertinya aliansi Murim sudah mulai mengetahui rencana mereka. Yang Jun lalu berkata kalau Blood Explosion Elixir dimiliki oleh seorang murid dari Akademi Militer White yang mana beroperasi langsung di bawah Murim Lake. Dan guru Myeondok sendiri yang sudah melaporkan masalah ini kepada ketua Murim secara pribadi. Mendengar nama guru Myeondok, Black Cassia Flower tampak sangat marah. Dia pun mengeluarkan aura kinya yang sangat dahsyat. Dia berkata kalau Myeondok yang berada di Murim Lake adalah palsu. "Dia tidak palsu. Apa buktinya? Kau berani mengatakan dia palsu? Seharusnya kau tahu itu karena kau adalah mantan anggota Black Flower Lake," teriak Yang Jun kepada Black Cassia Flower. Tapi Black Cassia Flower tetap tidak percaya dengan itu. Dia berkata kalau tidak mungkin ketua Black Flower Lake yang legendaris akan mengajar anak-anak di Akademi Militer White, meskipun setelah Black Flower Lake bubar.
Black Asia Flower mulai berteriak. Dia berkata kalau Gui Myeondok sang legendaris adalah orang yang lebih kuat dan lebih adil daripada siapapun. Dia adalah figur ayah bagi semua anggota Black Flower League yang selalu memikirkan anggota keluarganya terlebih dahulu. Dan bahkan hanya dengan satu sentakan jarinya, laut dan gunung bisa terbelah. Musuh yang menyerang akan merasa gemetaran dengan melihat topengnya saja. Tapi itu terdengar terlalu berlebihan, ucap Yang Jun. Bahkan meskipun tangannya bisa kotor, dia tidak akan berhenti membasmi penjahat. Dia bukanlah tipe orang yang bakal mengajar anak-anak, teriak Black Asia Flower. Dia sangat marah saat mendengar para anggota Murim Lake memanggil si guru yang mengajar itu sebagai Gui Myeondok. Dia jelas-jelas adalah palsu. Black Asia Flower lalu mengeluarkan energi ki yang semakin membara. Dia berkata kepada Yang Jun kalau dia sendiri yang akan memeriksa apakah guru itu asli atau palsu. Dan dalam hitungan detik, Black Asia Flower menghilang dari pandangan Yang Jun. Beberapa hari berlalu, terlihat guru Myeondok yang masih mengantuk. Terlihat dia di depannya sudah ada Nam Gung Mai. Dia bertanya apakah Nam Gung Mai sudah siap untuk berangkat. Dan Nam Gung Mai pun menjawab kalau dia sudah selesai melakukan persiapan. Ya, aku sudah siap, kata Nam Gung Mai dengan lantangnya. Ternyata hari ini adalah hari di mana Nam Gung Mai akan menghadapi Mo Yang Bo dalam sebuah sparring seni bela diri yang sudah direncanakan oleh Nam Gung Il sejak beberapa bulan yang lalu. Nam Gung Mai pun sampai di tempat yang sudah ditentukan. Di sana, Nam Gung Il dan Mo Yang Bo sudah menunggunya. Nam Gung Il menyapa guru Myeondok setelah melihatnya sudah datang. Ini kan pertandingan antara murid-muridku, tentu saja aku harus datang, jawab guru Myeondok kemudian. Guru Myeondok lalu naik ke sebuah batu untuk mencari tempat menonton yang nyaman. Guru Myeondok lalu meminta Nam Gung Il untuk segera memulainya. Guru Myeondok tidak akan ikut campur dan hanya akan melihat-lihat di sana. Nam Gung Mai dan Mo Yang Bo lalu saling berhadapan. Nam Gung Il akan bertindak sebagai juri dan dia akan segera memulai duel mereka berdua. Dia menyebutkan kalau sesuai peraturan yang ada, pertandingan akan berakhir ketika salah satu pihak menyerah dan senjata apapun tidak diperbolehkan. Aku Mo Yang Bo dari keluarga Moyang, menantangmu untuk berduel, kata Mo Yang Bo dengan langsung memasang kuda-kudanya. Aku Nam Gung Mai dari keluarga Nam Gung, menerima tantanganmu, jawab Nam Gung Mai kemudian. Seketika Nam Gung Il pun memulai sparring ini. Nam Gung Mai memiliki sedikit rasa khawatir karena pasti yang ditunjukkan Mo Yang Bo di turnamen belum semuanya. Apalagi dia akan lebih cepat setelah melepas beban di tangan dan kakinya. Mo Yang Bo tampak mulai mengeluarkan energinya. Nam Gung Mai menunggu serangan yang sepertinya akan dimulai Mo Yang Bo. Tapi ternyata Mo Yang Bo melepas semua beban di tubuhnya bersamaan. Nam Gung Mai sedikit terkejut karena dia mengira Mo Yang Bo hanya akan melepaskannya satu persatu. Dan dalam hitungan detik, Mo Yang Bo sudah berada di hadapan Nam Gung Mai dan bersiap melayangkan pukulannya. Pukulan Mo Yang Bo sangat keras, tapi ternyata Nam Gung Mai masih bisa menangkisnya dengan kuda-kuda tangannya. Tapi saking kerasnya, Nam Gung Mai sedikit terdorong ke belakang. Dan dengan jurus Streaming 10,000 Attack Fist, Mo Yang Bo langsung maju dan menghujani Nam Gung Mai dengan serangan bertubi-tubi. Nam Gung Mai sedikit merasa kesulitan untuk menahan serangan itu. Tenaganya sama dengan pukulan pertama, dan dia memukul secara bertubi-tubi. Dan sampai akhirnya, Nam Gung Mai terkena pukulan telak dari Mo Yang Bo di wajahnya. Hal itu membuat pertahanannya goyah, dan Mo Yang Bo memanfaatkannya dengan terus meningkatkan kecepatan pukulannya. Dalam keadaan terpojok, Nam Gung Mai berpikir kalau dia tidak bisa seperti ini terus, dia harus segera menyerang balik, bagaimanapun caranya. Nam Gung Mai langsung mengeluarkan teknik kedua, yaitu bidirectional channeling. Dia balik memukul Mo Yang Bo dengan jurusnya, tapi Mo Yang Bo dengan mudah menghindar dan melompat ke atas. Dari posisi yang sangat menguntungkan itulah, Mo Yang Bo menendang punggung Nam Gung Mai sampai dia kehilangan keseimbangannya. Tendangan itu cukup telak, sampai Nam Gung Mai memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dia juga terbanting keras ke tanah, sampai tanah pun retak dan hancur saking kerasnya tabrakan itu. Tapi Nam Gung Mai tidak selemah itu. Dia kembali bangkit dengan langsung menendang ke arah Mo Yang Bo agar dia menjaga jarak dan bisa kembali berdiri. Mo Yang Bo pun melompat menjauh karena menghindari serangan itu. Dan itu memberikan sedikit waktu bagi Nam Gung Mai untuk bernafas. Nam Gung Mai kembali memuntahkan cairan merah. Dia terlihat sudah kewalahan dan sulit untuk berdiri. Sampai di sini, Nam Gung Mai merasakan kalau perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Mo Yang Bo lalu mulai mengeluarkan energi ki-nya. Di sini, dia akan lebih serius lagi untuk menyerang Nam Gung Mai. Kekuatannya sangatlah dahsyat. Memang tidak salah kalau dia dijuluki naga muda dari keluarga Moyang. Terlihat Nam Gung Mai yang terus menerima pukulan dari Mo Yang Bo. Tidak ada kesempatan menyerang balik. Setiap Nam Gung Mai sedikit bergerak, Mo Yang Bo bisa menghalaunya dan bahkan memberikan pukulan mentah yang sangat telak kepada Nam Gung Mai. Dia beberapa kali memuntahkan cairan merah dari mulutnya karena kesakitan dan tidak bisa menahan serangan dari Mo Yang Bo. Sepertinya kita sudah tahu siapa pemenangnya. Apakah Anda masih mau menonton? Tanya Nam Gung Il kepada guru Myeondok. Tapi guru Myeondok menjawab kalau dilihat dari mata Nam Gung Mai, dia terlihat masih ingin bertarung. Guru Myeondok sangat santai karena dia tahu Nam Gung Mai tidak akan menyerah semudah itu. Apakah adikmu yang kau kenal akan menyerah cepat itu? Tanya guru Myeondok kepada Nam Gung Il. Dan Nam Gung Il pun hanya terdiam karena dia tahu yang dikatakan guru Myeondok itu benar. Nam Gung Mai tidak suka mengalah meskipun dia sudah hampir mati sekalipun. Kembali ke Mo Yang Bo yang menggunakan jurus Winter Storm untuk kembali menyerang dan memojokkan Nam Gung Mai. Jurus itu membuat bebatuan di sekitarnya berterbangan ke arah Nam Gung Mai. Dan tentu saja, saking banyaknya batu, Nam Gung Mai tidak bisa menghalau bahkan menghindari itu. Dan hal itu menimbulkan luka yang cukup fatal untuk Nam Gung Mai. Dan akhirnya, Nam Gung Mai jatuh tersungkur di hadapan Mo Yang Bo. Tapi beberapa detik kemudian, Nam Gung Mai kembali bergerak. Mo Yang Bo yang juga sudah kelelahan karena melakukan serangan yang terus-menerus merasa heran. Kenapa Nam Gung Mai masih saja tidak mau menyerah? Beberapa luka yang dia dapat, dia masih saja bangkit meskipun dia tahu kalau dia akan terjatuh lagi. Hal itu membuat Mo Yang Bo teringat dengan seseorang yang dia kenal, yang mirip dengan Nam Gung Mai. Kita dibawa menuju flashback kisah di keluarga Moyang. Naga muda keluarga Moyang yaitu Mo Yang Bo, dia dipuji sebagai anak yang diwariskan bakat kepala keluarga, yaitu Mo Yang Gang, dan juga mendapat eksistensi yang tinggi dari semua orang. Lalu ada anak kedua, yaitu Mo Yang Bi, yang memiliki bakat biasa-biasa saja, sangat berbeda dengan kakaknya. Dan karena dia selalu dibandingkan dengan kakaknya yang jenius, dia harus berusaha keras untuk mengejar kemampuannya.
Suatu hari, saat Moyang Bi berlatih, kakaknya datang dan memintanya untuk makan siang terlebih dahulu. Tapi Moyang Bi berkata, kalau dia akan berlatih lebih lama lagi, dia meminta kakaknya untuk pergi makan terlebih dahulu. Tapi Moyang Bo malah tiduran di sana dan berkata, akan menunggu Moyang Bi berlatih. Ternyata, persaudaraan terjalin baik antara mereka berdua, dan tidak banyak yang diketahui oleh orang lain. Hal itulah yang membuat Moyang Bi tidak menyerah, karena kakaknya si Genius juga terus memberinya semangat dan sangat baik kepadanya. Tapi pada suatu hari, terlihat Moyang Bi yang duduk gemetaran di depan pintu sambil menutup telinganya. Ternyata, di dalam ruangan itu ada Moyang Bo yang terus disiksa oleh ayahnya Moyang Gang. Moyang Gang terlihat tidak puas dengan pencapaian Moyang Bo, yang masih tidak sebesar ekspektasinya. Bisa-bisanya kau puas dengan hal sekecil ini. Apa menurutmu masuk akal? Kau punya bakat seperti itu, tapi disia-siakan, teriak Moyang Gang sambil terus memukul Moyang Bo. Di sini, Moyang Bo memprotes kalau ayahnya lah yang terus melebih-lebihkannya. Dia sudah melakukan yang terbaik sampai sekarang, dan hal itu membuat Moyang Gang semakin marah. Dia memberikan hukuman yang lebih berat lagi kepada Moyang Bo. Moyang Gang dikenal sebagai orang yang tidak pernah puas. Dia selalu ingin keluarganya menjadi tambah kuat, dan semua ekspektasi itu diarahkan kepada anak pertamanya, yaitu Moyang Bo. Setelah hukuman yang sangat berat itu, Moyang Bi lalu menemui Moyang Bo dan merawat luka-lukanya. Tapi Moyang Bo masih terlihat tersenyum. Dia berkata kalau dia sudah terbiasa dengan hal itu. Moyang Bi menasehati kakaknya kalau dia terlalu memaksakan dirinya sampai sekarang. Mengangkut tanggung jawab seperti itu adalah hal biasa, karena aku adalah pewaris keluarga Moyang, kata Moyang Bo dengan mantapnya. Meskipun luka yang dideritanya tidak bisa menipu Moyang Bi, dan Moyang Bo juga masih sempat berkata kalau dia sangat bersyukur, bukan Moyang Bi yang dipukuli seperti ini. Moyang Bo memang sangat menyayangi adiknya, lebih dari apapun, dan mendengar kata-kata kakaknya seperti itu, Moyang Bi memutuskan bahwa dia akan membagi ekspektasi ayahnya dan mengurangi beban Moyang Bo. Tapi itu adalah awal mula dari tragedi yang akan dimulai. Pada suatu malam, Moyang Bo dan Moyang Bi berlatih bersama. Moyang Bo maju dan melakukan jurus bayangannya. Hal itu membuat Moyang Bi panik dan karena konsentrasinya hilang, Moyang Bo menjegal sedikit kakinya sampai akhirnya Moyang Bi jatuh ke belakang. Moyang Bo pun berkata kalau kali ini dia menang lagi. Dia pun mendekat dan membantu adiknya berdiri. Dan selesai latihan, mereka berdua beristirahat sambil mengobrol di sebuah batang pohon. Moyang Bi lalu memuji jurus bayangan Moyang Bo yang barusan. Itu sangat hebat, dan Moyang Bi masih harus berlatih sangat keras sebelum bisa menjadi sepertinya. Dan Moyang Bo juga memuji adiknya karena dia sudah banyak berkembang. Moyang Bi bertanya, apakah kakaknya mempunyai sebuah mimpi? Dan Moyang Bo menjawab, kalau dia ingin menjelajahi Gangho, dia ingin bebas dan menjelajahi dunia. Aku iri denganmu. Suatu saat, aku juga ingin melakukan itu, kata Moyang Bi. Moyang Bo lalu menarik Moyang Bi dan mendekatkan ke wajahnya. Kalau aku pergi, kau juga harus ikut denganku. Kita kan saudara kembar, kita akan menjadi bersaudara yang terkenal, kata Moyang Bo dengan senyum lebarnya. Moyang Bi mengeluh kalau dirinya tidak memiliki bakat seperti kakaknya, dan karena itulah ayah mereka tidak mengharapkannya sama sekali. Dan tiba-tiba Moyang Bo berkata kalau dia mempunyai sebuah rencana. Dia bermaksud membuat ayahnya mengakui Moyang Bi. Awalnya Moyang Bi menolak karena jika ketahuan itu akan sangat berbahaya. Tapi Moyang Bo tetap ingin mencobanya. Sampai hari di mana mereka berdua melakukan sparring seni bela diri di depan Moyang Gang ayah mereka, Moyang Bo maju menyerang terlebih dahulu. Tapi Moyang Bi membalasnya dengan pukulan sampai Moyang Bo harus menghindari serangan itu. Kau sudah bertambah kuat ya adikku, kata Moyang Bo. Tentu saja, jawab Moyang Bi dengan gemetaran. Dan hal itu membuat ayahnya curiga, tapi dia masih diam dan mengamati. Moyang Bo kemudian mengeluarkan jurus Pure Spirit. Dia langsung maju dan menghujani Moyang Bi dengan pukulan. Tapi Moyang Bi terus bisa menangkis serangan kakaknya dengan mudah. Dan tiba-tiba, Moyang Gang sudah berdiri di depan Moyang Bo. Dia pun menampar Moyang Bo atas apa yang sudah dia lakukan. Kau mau menipuku ya? Berani-beraninya kau menunjukkan akting yang menyedihkan di depanku, kata Moyang Gang yang sudah marah. Moyang Gang lalu berkata kalau mulai sekarang, jika Moyang Bo masih mengalah kepada adiknya lah yang akan dihukum. Hal itu membuat Moyang Bo sedikit marah. Dia sangat sayang kepada adiknya dan tidak akan terima jika adiknya dipukuli. Moyang Bo lalu melerai mereka dan berkata kalau ini semua adalah kesalahannya. Dialah yang meminta bantuan kepada kakaknya, tapi Moyang Gang memintanya untuk tidak ikut campur. Ini semua karena aku ingin diakui oleh ayah. Kakak membantuku dengan mengalah, jadi pukullah aku jika ayah marah, teriak Moyang Bi. Hal itu semakin memancing kemarahan Moyang Gang. Dia pun menoleh ke arah Moyang Bi dan bersiap ingin memukulnya. Dan akhirnya Moyang Bi dihukum oleh Moyang Gang. Dia dipukuli secara membabi buta dengan tongkatnya. Hal itu membuat Moyang Bo marah besar. Hentikan, teriak Moyang Bo sambil maju dan menyerang ayahnya. Tapi Moyang Gang sudah mengetahui kedatangannya. Dia pun menangkis serangan Moyang Bo dan menjadi bentrokan kekuatan. Benar, ini yang kuinginkan. Marahlah, kau tidak boleh ragu sedikit pun, teriak Moyang Gang yang terus memprovokasi Moyang Bo. Moyang Bo seperti sudah kehilangan kesadarannya. Dia terus menyerang ayahnya dengan membabi buta. Itu adalah niat membunuh yang benar-benar keluar karena kemarahan Moyang Bo. Dia tidak terima kalau ada yang menyakiti adiknya, bahkan ayahnya sekalipun. Tapi dengan mudah, Moyang Gang menangkap Moyang Bo. Dia lalu membanting kepala Moyang Bo ke lantai dengan sangat keras sampai lantainya hancur. Tapi terlihat wajah kepuasan yang keluar dari Moyang Gang melihat anaknya yang marah dan berhasil mencapai niat membunuh. Meskipun itu sangat menyakitkan bagi Moyang Bo. Moyang Bi mendekat dan merintih. Dia meminta ayahnya untuk berhenti menyiksa kakaknya. Dan hari itu sangat mengerikan baginya. Dia melihat dua iblis dari keluarga Moyang. Beberapa hari sudah berlalu, terlihat Moyang Bi yang berjalan sendirian. Di depan terlihat kakaknya Moyang Bo yang sedang berjalan ke arahnya. Dia menyapa kakaknya dan ingin menanyakan sesuatu. Tapi kali ini, kakaknya diam saja dan melewati Moyang Bi begitu saja. Hal itu membuat Moyang Bi kebingungan. Dan mulai saat itu, hubungan persaudaraan mereka mulai renggang. Sampai suatu hari, Moyang Bo sang naga muda terbaring tak bernyawa. Moyang Bi menangis di sisi peti mati kakaknya. Dia menangisi penderitaan kakaknya. Ternyata, Moyang Bo mengalami penyimpangan ki. Entah apa yang menyebabkan itu. Dan hal itu membuat Moyang Bo tewas di usia muda karena penyakitnya. Seharusnya tidak seperti ini, teriak Moyang Bi yang masih tidak percaya kalau kakaknya Moyang Bo telah tiada.
Moyang Bi lalu pergi ke kamar kakaknya dan menemukan catatan harian milik Moyang Bo. Di situ tertulis kalau Moyang Bo bermaksud tinggal sendirian karena adik laki-laki kesayangannya akan terancam jika terus berada di dekatnya. Dia harus menanggung sendiri ekspektasi tinggi dari ayah mereka sebagai anak tertua. Dia ingin berfokus pada latihan. Awalnya semua berjalan lancar dan baik-baik saja sampai akhirnya Moyang Bo menabrak dinding batas pertumbuhannya. Dan jika pertumbuhannya berhenti seperti terakhir kali, mungkin akan berdampak juga pada adik laki-lakinya. Karena itu, Moyang Bo berusaha untuk mendapatkan pengalaman nyata. Dia telah menyelinap keluar dari tempat tinggalnya setiap malam untuk mencari lawan. Indranya menajam seiring dia mendapat pengalaman. Dan jika terus berlanjut seperti itu, mungkin saja Moyang Bo dapat memenuhi ekspektasi dari ayahnya. Suatu hari, Moyang Bo membunuh lawannya untuk pertama kali. Dia tidak punya pilihan lain karena lawan itu sekuat dirinya dan tangannya tidak pernah berhenti bergetar. Dia sudah menembus dinding penghalang dengan apa yang sudah dia lakukan itu dan ayahnya pasti senang. Tapi setelah kejadian itu, Moyang Bo terus melihat bayangan pria yang dia bunuh. Dia selalu muncul dengan ekspresi yang aneh. Dia diam dan hanya menatap Moyang Bo. Tapi di balik tatapan itu, pasti orang itu sangat membenci Moyang Bo. Dalam hal itu, membuat Moyang Bo tidak bisa fokus. Semakin dia mengontrol Ki-nya, semakin jelas dia melihat bayangan orang itu. Terasa seperti iblis yang ada di dalam diri Moyang Bo. Dan hal itu membuat Ki Moyang Bo tidak terkontrol. Gangguan yang dia terima membuat konsentrasinya hilang dan membuat semua pusat Ki dan meridian Ki-nya terpelintir. Dan itulah yang membuatnya tewas. Badannya yang masih muda tidak bisa menahan penyimpangan Ki yang dia alami. Moyang Bi marah setelah membaca tulisan kakaknya. Dia merasa bersalah atas apa yang dilakukan oleh kakaknya. Moyang Bi merasa sangat lemah sampai kakaknya menanggung semua beban itu sendirian. Dan karena kemarahan Moyang Bi, hal itu membuat kekuatannya bangkit. Karena aku lemah, karena aku meninggalkan kakak sendirian. Itulah alasan ini semua terjadi, kata Moyang Bi kemudian. Terlihat Moyang Gang yang sedang bersedih. Dia pun menyesal dengan apa yang dia lakukan kepada putranya. Dan tiba-tiba Moyang Bi datang menyapa ayahnya. Dia berkata kalau Moyang Bo belum mati. Yang mati adalah dirinya sendiri, yaitu Moyang Bi. Dia meminta ayahnya memberitahu kepada semua orang kalau bukan Moyang Bo yang mati, tapi Moyang Bi. Dan aku akan meninggalkan namaku. Mulai sekarang, aku akan menggantikan dia dengan hidup sebagai Moyang Bo, kata Moyang Bi kepada ayahnya. Dan sejak itu, Moyang Bi hidup sebagai Moyang Bo. Dia berjuang keras menahan rasa sakit. Dia selalu berkata kepada dirinya sendiri, jika kakaknya bisa, maka dirinya juga pasti bisa. Ayahnya Moyang Gang juga berhenti menghukumnya secara fisik dan mulai mengarahkannya dengan perkataan. Karena hukuman fisik itu selalu mengingatkannya dengan mendiang Moyang Bo. Dan seperti itulah kisah Moyang Bi yang berjuang menjadi penerus utama keluarga Moyang. Dia memendam namanya sendiri dan berubah menjadi sang naga muda, Moyang Bo. Kita kembali ke pertarungan antara Moyang Bo dan Nam Gung Mai. Moyang Bo mengeluarkan aura Ki-nya dan bersiap kembali menyerang Nam Gung Mai. Dia melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah Nam Gung Mai, sementara Nam Gung Mai hanya bisa bertahan tanpa menyerang balik. Moyang Bo semakin mengamuk. Hal itu membuat Nam Gung Mai semakin panik. Dan akhirnya, sebuah pukulan telak mendarat di wajah Nam Gung Mai. Dia pun terpental ke belakang dan kembali memuntahkan cairan merah. Tapi Nam Gung Mai masih belum menyerah. Ini masih belum berakhir, gumam Nam Gung Mai yang mulai mengeluarkan energi Ki di tangannya. Dia lalu memasang kuda-kuda dan bersiap melakukan jurus andalannya yaitu Twin Dragon Twister yang dia gabungkan dengan bidirectional channeling. Moyang Bo yang melihat itu lalu menggunakan jurus bayangan untuk mengelabui Nam Gung Mai. Nam Gung Mai memukul bayangan Moyang Bo, sementara Moyang Bo yang asli melompat menghindar di atas Nam Gung Mai. Nam Gung Il berkata, kalau teknik bayangan keluarga Moyang memang sangat hebat, tapi adik kecilnya memiliki penglihatan yang sangat bagus. Mungkin saja jurus itu tidak akan efektif pada Nam Gung Mai. Moyang Bo mulai bergerak cepat secara zigzag untuk membuat konsentrasi Nam Gung Mai menjadi hilang. Dan Nam Gung Mai pun hanya diam menunggu. Dia melihat Moyang Bo yang sangat cepat, meskipun matanya bisa mengikutinya, tapi tubuhnya tidak bisa mengimbangi kecepatan Moyang Bo. Dan sebuah serangan tepat mengenai Nam Gung Mai dengan cepat. Tapi itu adalah bagian dari rencana Nam Gung Mai. Dia sengaja membiarkan Moyang Bo menyerangnya dan menggunakan kesempatan saat kakinya mendarat ke tanah. Dan setelah kesempatan itu datang, Nam Gung Mai langsung bergerak cepat. Dia menggunakan energi Ki-nya dan dengan teknik Wave Disturbance, dia menghancurkan tanah yang ada di sekitarnya dan juga Moyang Bo. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan keseimbangan Moyang Bo. Dan ternyata rencana Nam Gung Mai pun berhasil. Moyang Bo mulai goyah. Dia kaget karena jurus yang digunakan Nam Gung Mai adalah teknik milik Won Pyo. Dan dengan cepat, Nam Gung Mai melangkah maju dan menangkap kedua tangan Moyang Bo. Akhirnya, aku berhasil menangkapmu, kata Nam Gung Mai dengan tersenyum. Energi Ki Nam Gung Mai mulai keluar. Kali ini bukan hanya dua Ki-nya saja, tapi Cleansing S ikut andil dan keluar. Nam Gung Mai berteriak dan mengeluarkan semua Ki-nya secara bersamaan. Tubuhnya dikelilingi aura Ki yang sangat hebat, perpaduan dari tiga energi yang sangat indah. Guru Myeondok yang melihat itu mulai bangun dan terlihat terkejut. Dia melihat kalau itu adalah keseimbangan yang sempurna antara energi Ki Yin dan Yang. Dan seperti yang dilihat, Nam Gung Mai sudah berhasil menggunakan dengan baik Cleansing S yang ada di dalam tubuhnya. Tubuhnya sekarang sudah siap untuk langkah selanjutnya, kata Guru Myeondok sambil tersenyum. Moyang Bo yang masih berada dalam gangguan Nam Gung Mai mulai merasa aneh dengan energi Ki itu. Dia merasa harus segera lepas dari Nam Gung Mai karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya setelah ini jika terus begini. Mata Nam Gung Mai mulai bersinar berwarna biru. Itu adalah energi Ki Cleansing S yang mendominasi. Dia pun akhirnya mengeluarkan bongkahan es yang sangat besar. Bongkahan itu tepat mengenai Moyang Bo dan membuat dia langsung terpental ke belakang. Moyang Bo masih bingung dengan apa yang dia lihat. Dia tidak pernah tahu kalau Nam Gung Mai memiliki jurus seperti itu. Sensasi yang sangat berbeda yang belum pernah dia rasakan. Kapan dia mendapat kekuatan yang tak terbayangkan ini? Tanya Moyang Bo dalam hati.
Namgung Mai pun tersenyum setelah itu. Dia merasa akhirnya berhasil dan seperti yang dikatakan oleh Guru Myeondok. Sekarang dia bisa menggunakan energi cleansing es karena dia telah melatih fisiknya secara teratur. Dan beberapa waktu kemudian, es milik Namgung Mai kemudian pecah. Terlihat Moyangbo yang sudah memasang kuda-kuda dan bersiap menerima serangan susulan. Sementara Namgung Mai juga berada di posisi siap. Dia mendapat semangat baru setelah berhasil menggunakan jurus barunya. Melihat Namgung Mai yang terus tangguh, membuat Moyangbo selalu teringat dengan kakaknya. Dan itu membuatnya tidak berkonsentrasi. Baik kalau begitu, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengalahkanmu, kata Moyangbo kemudian. Dengan cepat Moyangbo langsung melompat dan melayangkan tendangannya kepada Namgung Mai. Tapi kali ini, Namgung Mai berhasil menangkisnya, bahkan hanya dengan satu tangannya saja. Hal itu membuat Moyangbo sedikit terkejut. Dan karena masih berada di posisi yang bagus, Moyangbo langsung melanjutkan serangannya dengan tinju ke arah bawah. Tapi lagi-lagi, Namgung Mai dengan tanggap menghindari serangan itu. Dia pun mundur untuk menjaga jarak terlebih dahulu. Namgung Mai mulai merasa kalau energi Ki cleansing es telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyeimbangkan energi Ki yang lainnya. Aku masih bisa bertarung, kata Namgung Mai dengan mantapnya. Namgung Mai dan Moyangbo pun maju bersamaan dan melakukan pukulan. Alhasil, mereka berdua saling terkena pukulan satu sama lain. Namgung Mai dan Moyangbo sama-sama terpental, tapi mereka tidak mau berhenti sampai di situ. Sekali lagi, mereka melakukan pukulan keras dan lagi-lagi semuanya tepat sasaran dengan telak. Namgung Mai melakukan pukulan ketiganya, tapi Moyangbo menghindarinya dengan jurus bayangan miliknya. Akan kuakhiri sekarang, teriak Moyangbo yang penuh semangat. Dengan teknik Cloud One Step, Moyangbo maju dengan cepat dan membuat bayangan di belakangnya. Hal itu sedikit membuat Namgung Mai panik. Dia mempunyai penglihatan yang bagus, tapi sekarang dia benar-benar melihat Moyangbo ada 3, dan pukulan yang datang pun ada 3. Namgung Mai masih menerka-nerka tangan mana yang asli dari ketiga tangan itu. Tapi belum selesai dia berpikir, beberapa pukulan keras mengarah ke perut Namgung Mai dan mengenainya dengan telak. Hal itu membuat Namgung Mai kesakitan dan kembali memuntahkan cairan merah. Namgung Mai lalu terpental ke belakang dengan sangat keras. Dia berteriak kesakitan karena pukulan itu. Tapi di sini, Moyangbo malah terkejut karena dia merasa ada yang aneh saat dia memukul Namgung Mai. Dan setelah dia melihat tangannya seperti membeku dan menjadi es. Dari belakang, terlihat Namgung Il yang kaget melihat hal itu. Keluarga Namgung mereka menggunakan energi Ki yang sebagai Ki dalam utama. Tapi bagaimana bisa Namgung Mai menggunakan energi Yin yang sangat kuat seperti itu? Hahaha, energi cleansing es bekerja dengan sangat baik, kata Guru Myeondok dalam hati. Namgung Mai sendiri terkejut dengan apa yang dia lakukan. Ternyata energi cleansing es itu melindungi tubuhnya dengan sendirinya. Dan dengan itu dia berpikir kalau sekarang dia bisa menggunakan transisi terbalik. Namgung Mai mulai mengumpulkan energi di tangannya. Moyangbo khawatir karena tidak tahu apa yang akan direncanakan oleh Namgung Mai setelah ini. Dia harus tetap waspada. Dan beberapa detik kemudian aura Ki yang sangat dahsyat keluar dari tubuh Namgung Mai. Tapi jika biasanya berwarna kuning dan ungu, sekarang menjadi berwarna kuning dan biru muda. Karena ternyata Namgung Mai mengganti Ki racunnya dengan energi Ki cleansing es. Dan hal itu membuat perpaduan baru yang belum pernah dilihat. Ternyata saat terakhir kali Namgung Mai menggunakan jurusnya, Ki dalamnya sudah habis. Tapi sekarang dia bisa mengendalikannya dengan bantuan cleansing es. Melihat Namgung Mai terlalu berkonsentrasi dengan energinya, Moyangbo langsung melompat dan kembali menggunakan jurus 3 bayangannya. Apa kau sungguh berpikir kalau aku akan membiarkanmu menggunakan teknik tanpa pertahanan semacam itu? Teriak Moyangbo. Dan dengan jurus Thousand Violent Storm Attack, Moyangbo menyerang Namgung Mai dengan seluruh kekuatannya. Jurus itu sangat dahsyat dan bisa saja Namgung Mai terluka jika tidak menghindar. Namgung Il sendiri sampai tertegun melihat hal itu. Guru Myeondok mulai semakin menikmatinya dengan memakan popcorn dan kacamata 3 dimensi. Tapi setelah serangan itu usai, bayangan Namgung Mai masih terlihat bisa berdiri. Ternyata Namgung Mai tidak menghindar dan masih menahan serangan Moyangbo. Meskipun dia mengalami luka, tapi dia tetap ingin mempertahankan energi di tangannya. Moyangbo semakin panik, bahkan dengan teknik dahsyatnya, energi Ki yang dikeluarkan Namgung Mai tidak menghilang sama sekali. Dan dengan jurus reverse transitioning, Namgung Mai menyerang Moyangbo dengan segenap kekuatannya. Mungkin saja ini akan menjadi serangan terakhir Namgung Mai. Tapi alih-alih menghindar, Moyangbo memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Dia dan kedua bayangannya mulai maju menyongsong Namgung Mai. Dan dengan jurus Winter Storm Triple Kick, Moyangbo bermaksud menahan jurus Namgung Mai. Bentrokan kekuatan yang sangat dahsyat terjadi antara mereka berdua. Reverse Namgung Mai memang kuat, tapi Triple Kick Moyangbo juga tidak bisa diremehkan. Bentrokan kekuatan itu membuat pancaran cahaya energi yang sangat terang. Tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi terjadi ledakan keras, dan setelah itu serangan pun sama-sama terhenti. Setelah debu menghilang dari pandangan mata, Namgung Mai sudah terkapar dan tidak bisa berdiri lagi. Dan begitu pula dengan Moyangbo. Bentrokan energi mereka menimbulkan lubang yang sangat besar di tanah. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa. Moyangbo juga terkapar dan memuntahkan cairan merah. Kesadarannya mulai hilang dan pandangannya mulai kabur. Tapi seketika dia kembali mengingat kakaknya, yaitu Moyangbo yang asli. Jika kakaknya berada di posisinya sekarang, dia pasti akan terus mencoba berdiri. Dengan segenap kekuatan tersisa, Moyangbo mulai bangun. Dia mencoba agar tidak kehilangan kesadaran terlebih dahulu, karena dia mewarisi semangat kakaknya. Dan kakaknya tidak akan pernah kalah. Tapi saat Moyangbo bisa kembali berdiri, ternyata di depannya Namgung Mai juga sudah kembali berdiri. Namgung Mai berkata, kalau dia kalah di sini, kakaknya akan membawanya pulang. Tapi dia masih ingin tetap di sini. Jadi, dia tidak akan menyerah begitu saja. Mereka semua sama-sama membawa sebuah semangat masing-masing. Dan tujuan yang besar demi nama keluarga dan mereka sendiri. Mereka lalu berjalan mendekat satu sama lain. Aku adalah murid Gui Myeondok, Namgung Mai, teriak Namgung Mai yang bersiap melakukan pukulannya. Tapi Moyangbo dengan cepat menyambut pukulan itu. Dan lagi-lagi, pukulan mereka berdua terkena telak secara bersamaan.
Mereka berdua sama-sama terpental dan memuntahkan cairan merah dari mulut. Tapi Mo Yangbo masih bisa menguasai kesadarannya. Dia ingin kembali memukul, tapi ternyata Nam Gung Mai sudah mencapai batasnya. Dia pun jatuh tersungkur di depan Mo Yangbo. Dan akhirnya, setelah pertarungan yang sangat sengit, Mo Yangbo keluar sebagai pemenangnya. Meskipun dia sendiri juga sudah mencapai batasnya, tapi Mo Yangbo menang karena bisa menjaga kesadarannya. Jadi bisa disimpulkan kalau kekuatan mereka berdua sudah seimbang. Nam Gung Il sangat tercengang melihat pertarungan ini. Dia melihat kalau adik kecilnya kini telah bisa mengendalikan energinya dengan sempurna. Padahal energi yang dia punya tidak seimbang, tapi Nam Gung Mai bisa mengatasi itu. Guru Myeondok lalu menjelaskan kalau itu semua berkat doktrin pengertian, atau lebih gampangnya sebuah ilmu tentang keseimbangan. Harus ada cahaya untuk memunculkan bayangan, dan sudah sewajarnya kalau dunia menyetabilkan sesuatu yang tidak seimbang. Setelah dia mendengar itu dari Guru Myeondok, Nam Gung Il mulai sadar dengan apa yang kurang pada dirinya. Tiba-tiba tubuhnya bercahaya, sebuah kekuatan besar muncul dan menyelimuti tubuh Nam Gung Il. Guru Myeondok tersenyum lebar melihat itu. Dia senang melihat anak berbakat seperti Nam Gung Il yang langsung bisa mencerna hanya dengan mendengarkannya saja, karena dia langsung menyadarinya hanya dari menonton pertandingan para murid dan beberapa kata dari Guru Myeondok. Nam Gung Il tampak berhasil menembus tembok penghalangnya dan berhasil mencapai tingkat yang lebih tinggi, yang dimana sebelumnya dia sangat kesulitan karena sifat sombongnya. Benar, kau telah mencapai tahap menengah alam transindan, jelas Guru Myeondok kemudian. Guru Myeondok lalu melompat ke bawah. Dia berkata kalau mereka bisa merayakan itu nanti. Untuk sekarang, mereka harus membawa Nam Gung Mai dan Mo Yangbo ke ruang kesehatan. Nam Gung Il bertanya, kenapa harus mereka berdua? Padahal hanya Nam Gung Mai yang pingsan. Tapi setelah dilihat, ternyata Mo Yangbo juga sudah pingsan sambil berdiri. Dia tidak bergerak dari tadi, dan pingsan beberapa detik setelah Nam Gung Mai kehilangan kesadaran. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai